Halo, halo. Apakah Halo. sudah dengar? Suaranya yang keras, Bang. Kecil, Bang. Kedengaran nggak, Bang? Kurang keras, kurang dekat itu mic-nya. Oh ya, coba Bang. Sekarang udah kedengaran atau belum? Ntar volumenya tak naikin deh. Tes tes tes. Ya, Bang Alfa. Oke, assalamualaikum Bang Raka, yang muslim dan muslimat Waalaikumsalam. lainnya ya. Ya, Ya, silakan. apa yang apa yang perlu dibahas ini Bang? Kira-kira? Ini ganti akun lagi ya, kembali ke akun asal ini. Gimana Bang? Kembali ke akun asal ini ya. Halo? Halo halo halo. Ya, dengar suara saya, Bang. Dengar ya? Kurang kurang bagus Bang suara Bang Raka, kurang keras. Ya, dengar ya. Ah, bagus bagus itu Bang, bagus, Ya, mantap. ada gangguan jaringan soalnya. Ini nyoba 3 kali ini baru ada yang naik tadi. Oh, Iya. Ini Bang Reza mau tanya apa tadi? Nggak dengar aku. Ini sekarang udah denger, Bang? Ya, dengar. Tadi tanya apa? Aku nggak. Oh, Mbak. Aku ikut diskusi aja, Bang. Yang dibahas apa gitu. Ya, boleh. Bang Alfa ini backgroundnya ini Bang, masuk di luar ini Abang. ya. Backgroundnya masuk, rame yang di belakang. Ya, silakan Bang Reza, agamanya apa Bang? Alhamdulillah Islam, Bang. Ya. Kita sambil nunggu teman Kristen naik ya. Ya, boleh. Biasanya masuk ke roomnya siapa, Abang ini? Siapa saya? Iya, masuk ke roomnya siapa? Oh, kalau saya malah lagi ketol itu, Bang. Spiritualism. Jadi di Bang Sander tuh, Sander Tarigan itu. Terus ya yang bahas-bahas Ya, gitu, Sidan, situ juga, gitu-gitu. Yang pada filsafat juga tuh. spiritualisme itu seperti apa itu ya? Ini Kalau di udah mulai naik kita, nih yang viewernya ini. ya, ya kalau kita sih biasanya nyebutnya tuh kusuk kali ya Bang ya, nyebutnya. Abang pasti pernah Hmm, dengar hadis kan, siapa yang kenal diri, ya, kenal ya. Tuhan. Nah itu, dari situ saya Mm-mm. nyarinya, gitu. Alirannya termasuk aliran apa ini? Saya nggak pernah Oh, memakai aliran-aliran apapun sih Bang. ya. Tenun deh. Ya, teman-teman kalau mau naik silakan. Ini kayaknya viewernya mulai naik ini ya. Udah mulai Oke, menyentuh lanjut, angka cocok kan. Tapi 60. sebelumnya Silakan. begini Bang, Bang Raka. Ya. Jadi room Bang Raka ini kan berapologet Bang ya. Ya. Ya, ya itu untuk diketahui oleh teman-teman ya. Jadi kemudian jangan sampai ada orang datang masuk sini, uh, nanti di room lain dia buka live mengatakan hal-hal yang di sini yang tidak benar ya. Ini adalah room apologet ya. Ya, Itu. betul. Ya. Room apologet ya. Jadi dikhususkan untuk teman-teman Islam ini diskusi dengan sesama Kristen ya. Maksudnya teman diskusi atau teman debatnya ini yang non Muslim gitu loh. Mungkin kalau dibuka sesi khusus untuk sesama Muslim diskusi ya bisa, tapi kan ada waktu-waktu tertentu supaya kita kan kesannya juga tidak saling menjatuhkan sesama Muslim gitu. Nah ini Pak D, naik Pak D udah 100 ini. Ya, tapi yang Kristennya belum naik nih. Silakan mungkin Bang Reza mau memberikan sharing ilmunya, tausiah atau gimana? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sugi. Waalaikumsalam. Ini baru bisa live ini Pak Sugi. Soalnya aku ambil hari liburnya. Kalau nggak libur susah banget ini live ini. Silakan Pak Sugi. Sama, Yang mau ibu juga dibincangkan, saya Bang. saya ini apa ya, debater kalau disuruh tahu sih ya nggak bisa saya.
Sama. Bisa kalau Iya, tausiah. kalau tahu sih ya nggak bisa ya. Bisa. Oh, soalnya jiwanya sudah jiwa apologet ini, debater. Betul. Pak Suki ini Kalau sama ini kayaknya. tausiahnya itu sambil berdebat gitu loh. Iya, Setuju Bang Bang Sugi. iya. Pak Suki kemarin itu ketemu Bu Imo kan. Gimana Pak? Komentarnya Pak tentang Bu Imo kemarin. Kalau saya Kayaknya lihat terlalu serius. Silakan. apa ya, agama ini kan dalil ya. Islam itu agama dalil. Jadi tidak boleh kita itu berasumsi tanpa dalil. Yang begini, yang begono, katanya kita ini Ka'bah. Tunjuk dalil gitu loh. Benar nggak ada Hmm. dalilnya seperti itu? Kalau ada, mari kita cek. Apa maksudnya dalil itu? Jadi tidak bisa kita ini kayak oten, cuma asumsi-asumsi. Kalau semua orang bisa ngomong tanpa dalil, hancur nanti agama ini. Nggak boleh. Iya. Kemarin Harus ada gini, dalil yang Pak D, jelas. saya itu masuk ke roomnya si Oten ini, Justin itu ya, tahu ya, Edo Justin. Itu mengatakan, katanya Ustadz Zuma itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah yang perkasa katanya. Itu kurang ajar orang itu. Dia ngomong begitu seolah-olah Ustadz Zuma mengatakan hal itu, saya minta bukti, tak suruh nyetel rekamannya kalau ada nggak diputerin kan. Berarti kan ngawur dia ngomongnya Pak. Lagi di framing Memang itu ada kan tak Pak berbicara tentang Yesaya 6, Yesaya 9 itu. Gitu loh. ya. Itu bukan apa pangeran damai. Maksudnya di situ itu nubuatan itu sebenarnya kepada siapa? Dan nubuatan itu tidak berbicara Tuhan jadi manusia, tidak. Berbicara di Mm-mm. situ kalau gini ya benarnya. Kalau itu diartikan nubuatan gitu maksudnya Zuma. Padahal itu kan bukan nubuatan kan. Nah, tapi kalau kita ikuti argumennya Kristen bahwa itu nubuatan, itu cocoknya hanya untuk Nabi Muhammad. Karena hanya Nabi Muhammad lah yang Hmm. bisa membebaskan Yerusalem Betul. dari Kalau untuk penjajahan kata Roma itu. Mesias Begitu loh sendiri, maksudnya itu. Tapi ya. dasar Soalnya Oten ini dia juga, on, jadi nggak paham dia. betul. Tuh. Dia si Justin ini kan nyinggung-nyinggung juga bahwa katanya Ustadz Zuma itu mengatakan bahwa Mesias itu bisa ditujukan untuk Nabi Muhammad, Pak. Gimana komentarnya, Pak? Nah, Silakan, Pak. iya. Kalau dalam konteks pembebasan Yerusalem, ya Mesias di sini kan bagi orang Yahudi itu seorang raja yang bisa membebaskan Yerusalem. Nah, kalau dalam Hmm. konteks itu, memang yang tepat itu ya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah yang Betul. membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma, bukan siapa-siapa. Karena kalau kita lihat di dalam Iya. Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Lah Yesus memulihkan Yerusalem enggak? Tidak, maka wajar kalau Yahudi itu menolak Gimana Yesus karena mulihkan Pak? Jadikan sate kok. Gimana mulihkan? Nggak nah, itu bisa. dia. Makanya nggak cocok itu untuk Yesus. Yesus nggak berbuat apa-apa, nggak bisa memulihkan Yerusalem. Baik secara Hmm. material maupun immaterial. Ya, material itu Ya. Yerusalem akan dibersihkan dari penjajahan. Kemudian immaterial, Yesus itu harus bisa mengembalikan orang Yahudi itu pada ajaran Musa yang sebenarnya. Yesus nggak mampu, malah ada Yesus yang binasa. Disalib dia. Nah, siapa yang cocok dalam konteks Mesias yang dipahami Yahudi? Nabi Muhammad yang membebaskan Yerusalem. Itu yang diharapkan Yahudi cuma Ya. itu. Bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bukan manusia yang bisa membersihkan dosa, yang menghapus dosa. Enggak, Hmm. kalau menghapus dosa orang Yahudi udah nggak butuh. Bagi Yahudi bakar tai sapi selesai urusan dosa. Jadi bukan mengharapkan Luar manusia. biasa. Iya, orang Oh ya Yahudi ya itu ya ya. dengan pengorbanan itu sudah cukup. Nggak pernah Sudah menuntut cukup. Tuhan sendiri yang menebus dosa manusia. Enggak. Yahudi nggak punya pemikiran itu. Tetapi Kristen lah yang butuh penebusan dosa. Sehingga arti Mesias itu orang yang bisa menghapus dosa mereka. Beda dengan apa yang dipahami Kristen, Yahudi Iya, beda. bahkan rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa Kristen ini adalah Aboda Zahra kan, begitu Bang Iya, Sugi ya. ya betul. Cek. Coba masuk, Bang. Begonon. Ya.
Ya, Ayo teman-teman saya setuju. Kristen yang mau naik aja. Silakan, mumpung ada Ustadz. Bang Sugi, mungkin bisa Bang Sugi fahamkan ke viewer tentang apa itu Abuda Zara. Silakan Bang Sugi. Buddha Jara ini penyembah berhala. Ini Itu secara singkatnya itu. Pak Ustadz. Ini udah tak naikkan satu Oten atas nama Willy Su. Yang lain boleh menyusul. Silakan Bang. Halo Willy. Ya, Silakan. halo. Silakan Pak Willy, silakan. Bahas apa Bang Raka? Bebas deh, sudah kamu buka tema, kita fleksibel aja. Kamu mau nyerang Islam juga boleh kalau mampu. Silakan. Enggak sih, masalah yang tadi sih aku ada dengar sedikit dari Pak Ustaz Sugi bahwa Ya. yang di dalam Ya, nubuatan dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa itu Muhammad katanya. Boleh Pak Ustaz Sugi buktikan Pak Ustaz Sugi? Sebenarnya Silakan, kalau Ustaz. itu dikatakan nubuatan, saya sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Karena di ayat itu jelas sekali seorang anak telah lahir, seorang anak telah diberikan untuk kita. Gitu loh. Itu bukan nubuatan. Tapi kalau itu kita ikuti argumennya orang Kristen bahwa itu nubuatan, maka yang cocok itu hanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Mesias bagi Yahudi adalah orang yang bisa membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma. Apakah Yesus memenuhi itu? Silakan. Silakan Will, memenuhi enggak kriterianya sebagai seorang pembebas? Silakan. Yang dimaksud dengan pembebasan sini Pak Ustaz Sugi sih salah Pak Ustaz Sugi. Jangan di Mesias di sini jangan dipahami pemahaman Kristen, jangan. Itu Enggak, ini Pak Suki, enggak biarin dia mengartikan apa sih yang kamu maksud pembebas. Kalau menurut kamu apa sih? Kita pengen tahu, coba Ya, silakan. Will. Ya, pembebasan ya artinya pembebasan ya itu dari dosa, bukan berarti bahwa pembebasan dari jajah. Karena ketika Pak Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu dalam buat Muhammad itu malah lucu malah. Karena sekarang di Yesaya 9 ayat 6 coba tunjukkan saya di mana di situ pembebasan dosa, silakan. Di ayat mana itu yang berindikasi itu pembebasan dosa? Ayo. Ini kan berbicara nubuatan Pak Ustaz Sugi. Iya, ini di Yesaya 9 ayat 6 ini pada frase manakah itu ditujukan pembebasan dosa mana? Ayo, kita cek. Yang mana? Ayo kita cek. Mana pembebasan dosa? Willy kan punya opini tadi. Will, kamu kan beropini. Pembebasan kan banyak hal kan Pak Ustaz Sugi. Kita tidak memaknai cuma dalam satu hal. Ini aku nalar dari konteks. Siapa yang nalar dari konteks? Aku kan bilang kan pemaknaan. Nah, yaitu saya ingin kamu menunjukkan di dalam Yesaya 9 ayat 5 ayat 6 ini di frase mana yang berindikasi itu pembebasan dosa. Ayo. Ini jangan asumsi. Tadi kan saya sudah bilang yang ditanya sama Bapak Salam Akal Sehat. Iya, bentar. Gimana, Bang? Sebentar, Bang. Bentar Pak Aldi, bentar ya. Gini. Will, konteksnya sesuaikan dengan apa yang ditanyakan Pak Ustadz Sugi. Silakan kamu menjawab, jangan melebar dari konteks ayat itu. Kamu kan jawab aja dulu pertanyaan Bapak itu dulu, Pak. 9 ayat 6, jangan lari dari situ. Coba ya, sesuai dengan tes. Jadi sesuai dengan 1 Korintus 4 pasal 6 ya, Willy, bahwa jangan kemudian melampaui apa yang tertulis ya. Silakan. Mana Willy-nya? Ada, silakan Willy. Silakan Will. Bahasan itu kan kita mengartikan jangan cuma satu makna aja. Nah itu kan banyak bisa kita ambil makna banyak pembebasan itu. Oke. Bisa pembebasan dari ibu. Nah, yang kita bahas Yesaya 9 ayat 6. Ya, sampai ayat 7. Di mana di situ ada frase pembebasan dari dosa. Itu yang saya minta. Ya, silakan. Karena kamu sudah beropini begitu, Will, tunjukkan di ayat itu. Jangan asumsi. Gunakan dalil, Will.
Silakan. Saya Kita mau nanya berapa nih Pastor boleh? Sugi? Sebentar Bang Aldi, ini kita lagi ngobrol sama Bang Willy Su. Nanti akan moderator akan berikan waktu untuk Bang Aldi ya. Silakan Bang Willy. Ya. Yesaya berapa tadi? Silakan dibaca dulu, Silakan, Will. Will. Silakan dibaca dulu Yesaya 9 ayat 6 itu dibaca dulu lah. Biar tidak kemana-mana. Nah, oke. Kita Diskusinya. kasih Silakan dibaca dulu. Willy untuk membaca. Silakan. Nah, bentar Bang Aldi ini agamanya apa? Kita sapa ya. Willy baca Saya dulu. Will. beragama Bang Islam. Aldi agamanya apa? Islam, Oke, Islam. Pak, ini putra tunggal ini agamanya apa? Islam Islam, juga. Bang. Oke, Islam, oke, Islam. Jadi Kristennya nah, Kristennya satu ya, sabar ya, gantian ya. Ada Ustadz Suki di sini. Nah, silakan. Islam di sini. Tentu mengerti ya teman-teman apa itu apologet ya. Bang Aldi dan Bang Putra ya. Saya Iya, kurang iya, tahu siap. Bang. Apa itu Bang? Aduh. Room debat gitu aja udah. Biar nggak banyak apa. Iya. Kita Jadi naikkan apologet satu ini Immanuel ya. Kita naikkan Iya. Immanuel Kristen ya. Bantu ini siapa? Iya. Dulu. Nah, kalau Silakan nunggu Willy. dijelaskan Tolong dibacakan dulu itu. apologet nanti malah Yesaya kita 9. memberitahu dia. Ini room debat, room Adakah debat ayat ya, dengan oke. dosa? Ya, Apa ya, saja? ya. Selamat siang. Bagaimana? Dari mana jam dulu Pak? Bentar Pak, tunggu Pak, sabar Pak. Oke, Biar oke. teratur. Silakan Will. Sehat. Silakan Will. Bagaimana? Gimana? Iya, kalau misalnya Pak Ustaz Sugi mengatakan bahwa ini bukan buatan tentang Yesus Kristus dengan alasannya bahwa dia tidak lahir saat itu. Kalau konteks Jangan ayat ke ini situ dulu, Bill. Jangan ke situ dulu, Bill. Anda tadi mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan dosa. Ya kan, penyelamatan dari dosa. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini pada frase manakah yang itu bisa diartikan penebusan dari dosa? Silakan. Coba dibaca dulu lah, dibaca. Ya, Willy baca dulu kitabnya. Dibaca dulu, silakan baca. Kapan kami mau bicara ini? Bentar, saya lagi berhadapan dengan Willy dulu. Ini siapa ini yang ngomong ini? Nanti Manuel, Bang, nanti kita berikan Nanti ada waktu waktu berbicara Anda. diskusi Oke, siap. Ya, Siapa moderator Iya. ini? Bang Alfa ya? Ya, sabar. Saya. Apa, Bang Coba Alvin? agar dapat room ini kondusif, Ya, agar oke. nanti saya dengan Willy Su, silakan. Oke. Ya. Ayo Willy Su. Ditanggapi Willy. Jangan ada. Silakan Willy. Oke. Kalau nggak sanggup, sampaikan tangan. Iya, memang nggak ada sih, nggak ada. Aku baca ini dari ayat pertama nggak ada. Berarti Anda asumsi tadi ya. Enggak, masalahnya kan tadi kan Pak Ustaz Sugi kan bilang masalah kebebasan. Iya kan, Pak Ustaz Sugi kan berbicara juga kebebasan. Jadi saya terpengaruh dari apa yang Pak Ustaz Sugi bilang ketika mengatakan bahwa ada kebebasan. Ketika saya baca dari ayat pertama sampai akhir, siapa? Hah? Nggak ada ya. Siapa? Nah, Oke, gini. Bang Willy berarti nggak ada ya? Oke, Tunggu nggak ya. ada tadi sudah jelas. Bentar. Saya Bang kasih Sugi, alasan. dia katakan tidak Nah, ada. Dia yang salah. Ayat ini, Ya. Willy, ayat ini, nubuatan ini ada kaitannya pembebasan Yerusalem Iya. dari penjajahan Roma ini, ayat ini. Iya, gini. Saya bisa menunjukkan alasannya. Anda setuju enggak? Ini ada kaitannya dengan pembebasan ini. Tunggu bentar. Iya, masalahnya juga tadi kan saya bilang saya itu terprovokasi dengan kata-kata Pak Ustaz Sugi ketika Pak Ustaz Sugi mengatakan ada pembebasan. Setelah saya baca ayat pertama sampai ayat terakhir, itu tidak ada pembebasan di situ. Nah, jadi saya Begini, Willy Su. Sekarang gini. Kamu Sekarang gini. kan tadi kan belum baca. Sekarang kamu sudah baca, kamu sudah mengerti berarti. Bukan terprovokasi artinya itu. Kamu baru mengerti setelah kamu baru baca. Itu loh, jujur. Gitu loh Willy Su. Iya, saya jujur gini Bang. Saya memahami dan saya menyimpulkan ketika Bang Sugi mengatakan bahwa ada pembebasan di situ.
Nah, jadi aku Bagaimana terprovokasi kamu bisa dengan kata-kata itu. sebentar, Willy. Jadi aku Sebentar, percaya. Willy. Jangan hanya Sebentar. jangan diputus pada pembebasan. Yang saya bilang dari tadi pembebasan Yerusalem dari penjajahan Roma. Jangan hanya berhenti pada pembebasan. Halo. Gitu. Salam akal Bentar, sehat. Immanuel, sabar. Sebentar, Immanuel. Sebentar. Ya, Nanti ya, akan bentar, kita berikan bentar, waktu bentar. berbicara Gini, Anda. Will, bentar. Nah, Nih. bentar. Silakan Pak Saya Ustadz, silakan. bilang ini ada hubungannya dengan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Jelas ayatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti di sini yang dinubuatkan itu akan menjadi seorang raja, ya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, ini ada hubungannya tegaknya kembali kerajaan Israel sebagaimana kerajaan Daud. Ya, makanya itu supaya kerajaan Israel itu tegak ya, harus Will? dibebaskan dari bangsa Romawi. Makanya saya bilang nubuatan ini ada kaitannya pembebasan bangsa Israel dari Roma. Karena akan tegaknya seorang raja sebagaimana Raja Daud. Begitu loh. Nah, ini tidak digenapi oleh Yesus. Karena Yesus tidak pernah menjadi raja di dunia. Bahkan di dalam Yohanes 18 ayat 36 ketika Yesus ditangkap, ditanya oleh Pilatus, apakah kamu raja di dunia ini? Bukan, kata Yesus. Aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan membelaku saat aku diserahkan. Tetapi kerajaanku di surga. Padahal ini berbicara kerajaan real sebagaimana kerajaan Daud. Dan Yesus tidak memenuhi nubuatan ini kalau ini dianggap nubuat. Ya, tidak memenuhi dia. Kapan ya Yesus itu menjadi raja sebagaimana Daud? Nah, ternyata yang memenuhi harapan orang Israel itu adalah orang Islam. Di mana Israel dibebaskan oleh orang Islam pada zaman Khalifah Umar. Jangan ngaco kau ngomongnya. Immanuel, coba diam dulu kamu. Ini Saya tidak sejarah. segan ya. Nggak apa-apa, Bang Alfa, nggak apa-apa. Gini, bentar. Oke, Immanuel, kamu masuk perdebatan deh. Silakan. Lawan Ustadz Suki. Silakan, Pak Ustadz. Islam terbentuk 600 tahun setelah Kristen. Gimana kamu? Dan kamu tahu nggak? Pertanyaan siapa yang membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma? Siapa? Ya, dijawab Immanuel. Ya, Silakan jawab. jawab. Siapa yang membebaskan? Jawab. Bang Alfa, saya bisa jawab nggak? Silakan dijawab. Bisa, jawab. Silakan. Oke, sini. Silakan. Saya jawab Silakan. pertanyaan salam akal sehat. Si Abraham itu sekarang saya tanya kau, Abraham agamanya apa? Ini ngapain Jawab. Duh, kamu nggak usah ke sana. Fokus pertanyaannya. Jangan ke Abram. Diam dulu. Dengerin pertanyaan Ustadz Suki. Dengerin. Ustadz Suki bertanya ke kamu. Coba sebutkan siapa orang yang bisa membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi. Kalau di zaman dulu dia membebaskan dari jajahan Mesir itu yang dilakukan oleh Musa. Sekarang yang mampu membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi siapa? Oke, silakan. Jangan ngawur ya, Immanuel ya. Jangan ngawur, tidak sesuai data sejarah. Jangan menjawab yang tidak sesuai dengan data sejarah dan dalil Alkitab. Bukan soal dalil. Kamu mau mengcounter udah turunkan gak ada gunanya orang kayak gini. Gak ada gunanya, turunin gak ada gunanya dia. Sebentar. Oke, siap. Langsung Saya nuruti apa kata Ustadz Suki ya. Tolong kalau debat, kalau diskusi, sesuaikan jawabanmu dengan apa yang ditanyakan. Ustadz Suki jelas-jelas bertanya, siapa yang membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi? Sebutkan sosoknya siapa. Kalau di zaman dulu yang membebaskan Yahudi dari cengkraman Mesir, itu Musa. Dan nanti Mesias itu akan seperti Musa yang mampu membebaskan Yahudi dari cengkraman Romawi. Tinggal sebut aja namanya siapa. Buktikan dengan fakta sejarah ya.
Jangan Nah, ngawur dia tapi. bilang Ustaz takut, kata iya saya takut dengan orang bodoh. Nah, Kalau orang gini, pintar gini. pendeta kalian belum. Tapi saya. Untuk semua ya ini ya. Ya, takut Nah. mulari ya, takut Jadi mulari gini. nanti ya. Gini sebentar. Ditanya apa yang Ketika dijawab. ketika yang ditanya itu A, maka jawabannya tentu jangan Z. Ya, Jawabannya ya sesuai. tentu sesuai dengan pertanyaan tadi, begitu. Iya. Saya Lah, tadi di kok sini tiba-tiba dan- tanya Abraham agamanya. Ya, aneh kan? Iya, Tiba-tiba jadi tanya Abraham agamanya apa? Enggak nyambung. Jangan Nggak begitulah. nyambung. Tunjukkan Iya. kalau kamu itu cerdas gitu loh. Ya, Naikkan tunjukin lagi. kalau kalian itu Itu dia minta punya naikkan lagi. pikiran gitu loh. ya nanti saya juga Mana tidak Ustaz? Dia nantang segan-segan. lagi Boleh nih. Mau bicara? dinaikkan Iya. lagi Pak Ustadz Sugi? Aku boleh Saya bicara? tidak segan-segan ya untuk membisukan atau memblokir orang yang tidak paham dengan apa yang ditanyakan dan jawabannya ngawur. Oke, situ ya, aku boleh. Silakan. Kalau Ustadz Sugi Aku- minta naik, aku naikkan. Tapi yang jelas jangan ngaco ya, jangan ngaco jawabannya. Tidak Silakan ada Willy ya. Su Oke, aja nah. dulu. Biar tertib kita sama Willy Su aja dulu. Silakan Willy Su. Ya, Oke, silakan. boleh aku bicara? Siapa yang membebaskan Yerusalem sebagaimana yang diharapkan orang Yahudi? Sebutkan. Karena Mesias menurut Sebutkan. Yahudi seperti itu. Oke, gini, kita harus kembali ke ayat tersebut. Poin pertama yang harus kita maknai dari ayat itu tadi kan saya sudah bilang bahwa aku tidak baca sepenuhnya di ayat itu kan, karena Ya, aku karena kamu baru baca. terprovokasi. Ya. Iya, kan aku baru baca. Nah, terus poin yang kita ambil di situ dari ayat itu tidak ada sama sekali bahas tentang pembebasan. Oke, itu poin pertama ya, karena yang dibilang Pak Ustaz Sugi itu cuma pemahaman dia. Satu, itu poin pertama. Poin kedua, ketika Bang Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu lari ke Muhammad, bahwa itu adalah nubuatan ke Muhammad, itu bakal salah karena itu cuma pemahaman dari Ustaz Sugi. Nah, ketika Pak Ustaz Sugi menanyakan kepada saya siapa yang membebaskan orang Yahudi dari penjajahan, boleh saya minta bukti-bukti sejarahnya Pak Ustaz Sugi? Lah, sejarahnya Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem nih ya. Khalifah Iya. Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Masjidil Aqsa pada 638. Ini orang Islam di bawah pimpinan siapa? Nabi Muhammad. Oke, Gimana? Baca buku. Oke, aku tanggapi Ustaz Sugi. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz Sugi. Itu memang benar adanya, tetapi yang memerangi iya. yang memerangi. Kamu jangan semangat. Bentar dulu. Siapa yang bentar dulu, aku menaklukkan dulu Yerusalem ngomong. itu Iya. ditulis di buku sejarah. Iya, bentar dulu. Aku ngomong dulu. Nah, ketika Pak Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu ayat nubuatan dari Muhammad, terus pembebasan itu dilakukan oleh siapa tadi? Lah, Siapa tadi? inilah dia. Siapa? Lihat, Coba silakan. Siapa tadi? Willy. Enggak, siapa Silakan, tadi Willy. dulu? Umar bin Tunjukkan Khattab. siapa yang membebaskan Iya, Yahudi Khattab. dari Jadi ya, Romawi. jadi ya. Jangan ikut Gini, ngomong teman. semua dong. Umar bin Khattab. Loh. Biar saya Ya, cerahkan. Umar. Bentar, Ya, bentar. Orang Willy. apa? Bentar. Biar saya cerahkan Willy. Iya, aku Willy paham. diam dulu, Willy diam dulu. Willy Diam diam, dulu Willy Willy. diam, Willy, dijelaskan dulu. Will. Biar saya cerahkan. Willy diam. Ya. Willy diam, Mesias. dijelaskan dulu. Will, diam Will. Mesias adalah seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem. Konteksnya Mesias seorang raja. Umar bin Khattab ini kamu kira rajanya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu raja. Sekaligus dia nabi. Apa buktinya Nabi Muhammad itu raja? Dia punya wilayah, dia punya tentara, dia punya peraturan. Dia seorang Istilahnya raja. khalifah, Will. Sedangkan Umar ini hanyalah bawahannya, utusannya. Gitu loh. Betul, Paham betul. tak? Nabi Muhammad ini raja. Dalam konteks Mesias sebagai seorang raja, maka Islamlah yang membebaskan Yerusalem. Gitu loh maksudnya itu. Ustaz Sugi. Ya, boleh. Jadi Pak Ustaz Sugi sudah Enggak, ya, Will, jadi Pak Ustaz Will, Sugi. Will, diam dulu, Will, Apa Will. aku ngomong? Ini Imperium Islam itu menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, itu ditulis di buku sejarah. Kamu itu baca apa enggak buku itu? Islam itu menaklukkan berbagai macam kerajaan, salah satu yang terbesar itu Romawi dan Persia. Tak kasih tahu kamu, yang lain-lain kamu baca yang ditaklukkan. Imperium Islam itu besar. Khalifah itu artinya raja, itu istilah lain aja. Khalifah itu raja, punya wilayah kekuasaan, punya prajurit, punya warga negara yang mengakui beliau sebagai pemimpin. Ya, benar. Pahami dulu itu.
Oke, terima kasih atas. Oke, aku boleh. Terima kasih atas informasi yang dibilang oleh Bang Raka. Kalau masalah sebentar, Willy. sejarah Willy, memang sebentar. nggak sepenuhnya. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya sebentar, Willy. Jadi nanti setelah ada Bang Sugi berbicara, Bang Raka berbicara, nanti akan diberitahu ke Sugi ketika Sugi Willy ini diperbolehkan untuk berbicara ya. Monggo silakan. Sekarang silakan Willy Su berbicara. Oke, jangan potong ya. Ya, silakan. Oke, yang terima kasih informasi yang disampaikan oleh Bang Raka bahwa ada sejarah-sejarah Islam yang memang tertulis dan memang ada pernah terjadi. Ya memang betul, aku mengakui itu. Tetapi tadi ketika Bang Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu adalah Umar bin Khattab dan beda masa, otomatis ya apakah itu dibilang raja? Itu cuma asumsi aja Bang Ustaz Sugi, karena ketika Bang Sugi mengatakan ini sudah dinubuat. Kamu ini kan sekarang gini aja. Oke, bentar Bang. Kalau dia tidak percaya, aku menolak ini, tolong sekarang gini aja. Kalau kamu menolak apa yang kami sajikan, tolong tunjukkan siapa yang membebaskan Yerusalem. Ya, apakah nubuatan ini terjadi atau tidak? Kalau tidak berarti bohong ini kitab ini. Ayo, kalau ini siapa yang membebaskan Yerusalem? Siapa, Will? Tolak itu data Islam, nggak apa-apa. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang membebaskan Yerusalem. Kalau tidak ada berarti bohong ini nubuatan. Silakan. Dari jajahan Romawi ya, dari jajahan Romawi. Aku ngomong dulu lah. Aku ngomong lah gini. Tadi kan saya sudah bilang poin pertama yang kita ambil dari ayat ini, satu, bahwa poin itu tidak berbicara tentang pembebasan, tetapi saya sudah terbawa oleh apa yang disampaikan Pak Ustaz Sugi, ya kan? Terus kedua, Pak Ustaz Sugi menanyakan bahwa di mana dalam bagaimana tadi ada ada pembebasan, ya kan? Nah, itu tidak ada, karena itu ayat itu bukan pembebasan, tetapi aku ikut alurnya Pak Ustaz Sugi. Apa yang dibahas oleh Pak Ustaz Sugi? Tidak ada ayat pembebasan, sudah saya sebut tadi di dalam Daniel 9, di situ dikatakan. Ayat 25, semenjak firman itu keluar, ia akan membebaskan Yerusalem. Ya, nah itu siapa itu yang membebaskan Yerusalem itu? Siapa? Itu ada ayatnya. Bentar. Kenapa saya kaitkan dengan Yesaya 9 ini? Karena di sini kerajaan Israel itu akan tegak kembali, gitu loh. Sebagaimana kerajaan Daud. Nah, supaya kerajaan itu tegak tentu harus ada pengusiran bangsa Romawi dari Israel. Nggak bisa tidak mungkin kerajaan itu tegak sementara dia dalam keadaan terjajah. Ayo sekarang tunjukkan siapa yang membebaskan Yerusalem sesuai dengan Daniel 9 dan 25. Siapa, Will? Sebutkan sosoknya siapa? Ya, saya kan nggak belajar sejarah ya Pak Bang Raka ya. Jadi saya nggak tahu untuk sejarah masalah pembebasan. Kamu juga boleh deh pakai bukumu. Coba pakai bukumu. Siapa yang membebaskan Yahudi? Kalau kamu nggak baca sejarah kan Alkitabmu kamu baca. Silakan. Iya, dia di sini aku nggak baca semua. Kalau nggak kamu baca terus kamu jawabnya gimana? Alkitab kamu nggak baca, sejarah kamu nggak baca. Mau main asumsi gitu? Aduh, maaf saya nggak melayani. Bukan masalah asumsi, gini Bang Sugi. Tadi kan saya sudah bilang, ini kan kita bahas berdiskusi masalah poin yang Pak Ustaz Sugi mengatakan adalah pembebasan, ya kan? Karena saya sudah terbawa di pembebasan itu, jadi karena saya belum baca, jadi saya terbawa dengan hal itu. Nah, ketika Bang Sugi mengatakan pembebasan itu dilakukan oleh Muhammad, maka saya akan compare dengan sejarah. Nah, ketika Bang Sugi mengatakan bahwa sejarah itu pernah terjadi oleh Umar bin Khattab, maka saya akan katakan berarti bukan Muhammad, berarti Umar bin Khattab. Mengerti enggak? Bukan gitu maksudnya. Sudah saya katakan tadi bahwa Umar bin Khattab ini rajanya siapa? Rajanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang memimpin itu. Gini Bang. Itu Amirul Mukminin selama-lamanya sampai sekarang dia itu masih raja bagi kami. Siapapun yang tidak mengikuti peraturan Nabi Muhammad. Jadi gini ya poinnya yang kita ambil bahwa yang memerangi Yerusalem yang menyelamatkan bangsa Yahudi bukan Muhammad tapi Umar bin Khattab ya. Oke. Nggak ada gunanya Bang Raka ini, turunin aja nggak nyambung ini debatnya nih. Kamu harus belajar lebih banyak mereka. Saya mau nanya. Udah. Nggak nyambung ya. Jadi gini Sudah turunkan. Ini kita kan berbicara Mesias. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6 ya, ini berbicara tentang Mesias ini. Orang Kristen semuanya menganggap ini berbicara tentang Mesias.
Mesias itu akan datang, Ya. Mesias itu akan datang. Nah, Mesias dalam pandangan Assalamualaikum orang warahmatullahi Yahudi, wabarakatuh. Waalaikumsalam, adalah seorang Ya, raja, sabar Bang, gantian Bang ya. Waalaikumsalam. Sabar, seorang sabar. raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma. Itu Mesias bagi Yahudi. Jangan Betul. dipahami sebagaimana pemahaman Kristen. Mesias bagi Oke. Kristen adalah seorang juru selamat yang menghapus dosa. Padahal di dalam Yesaya 9 ayat 6 ini nggak berbicara itu. Tetapi berbicara tentang kekuasaan ini. Artinya ini Mesias Oke. yang dipahami Yahudi, bukan Kristen. Ya. Pak, Aku tanggapi Will. Bang Raka, Dengerin. silakan dilanjut ya. Saya mau mengambil paket dulu. Ini ada telepon untuk ngambil paket. Oh, iya. Ya. Ya, oke. Saya turun dulu lah. Ya, ini ya, Will. Ini Will, ya di Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 19 bisa kamu baca itu di situ ya. Ketika seorang laki-laki menunggang kuda putih ya. Laki-laki itu dijuluki yang setia dan benar ya. Lalu keluarlah sebilah pedang dari mulutnya. Dengan pedang itu dia akan menaklukkan bangsa-bangsa dan malaikat di langit membantunya. Itu nubuatan, Will. Jadi ada seorang laki-laki yang menunggang kuda putih, ya itu sosoknya adalah Nabi Muhammad. Dengan kuda putihnya yang diberi nama Zuljana. Dan beliaunya itu membawa pedang dan dia menyebarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa itu. Dan dia akan mendapatkan kemenangan besar. Jadi Will, di bukumu sendiri itu sudah dinubuatkan orang itu. Seorang Mesias yang akan menaklukkan dan akan membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi itu. Sosok itu sudah diceritakan di bukumu. Kalau kamu nggak percaya bisa buka kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 19. Jelas itu detail banget ciri-cirinya. Dia dijuluki setia dan yang benar yang disebut sebagai Al-Amin ya kan. Dia menyebarkan firman Tuhan. Itu kamu bisa baca di kitab Wahyu itu. Sosok siapa yang akan dinubuatkan. Oke, saya boleh bicara? Kitab Daniel. Silakan. Ditanggapi boleh? Nyimak. Saya tanggapi boleh Bang Raka ya? Silakan. Ini ada yang bicara ini soalnya. Ya, Bang Aldi di mute dulu ya. Yang backgroundnya berisik tolong di mute dulu. Bang Aldi Rahman. Nah, lanjut. Oke. Will. Nah, kita kan ini berbicara di masalah di Yesaya 9 ayat berapa itu? Ayat 7 kah? Ya kan, konteks di situ tadi kan awal bicaranya saya sama Ustaz Sugi bahwa itu saya terbawa oleh apa yang argumen dia sampaikan berbicara tentang kepenguasaan, ya kan? Nah, ketika saya terbawa itu dan ketika saya baca itu tidak ada sama sekali, maka poin pertama yang kita ambil dari situ bahwa tidak ada berbicara tentang penguasaan pembebasan, bukan penguasaan, pembebasan, sorry ya. Pembebasan, tidak ada berbicara situ tentang pembebasan. Nah, terus Bang Ustaz Sugi. Tapi di Daniel tadi disebutkan, Will, sama ini Pak kita Ustaz. Iya, Bang Raka, kita kan berbicara konteks di ayat Yesaya 9, bukan di ayat lain. Iya kan? Nah, ketika saya baca itu tidak ada sama sekali berbicara tentang pembebasan. Terus Bang Ustaz Sugi mengatakan bahwa dalam sejarah itu pernah terjadi dan dikatakan bahwa itu adalah nubuatan Muhammad. Nah, ketika itu dikatakan Muhammad dan saya bertanya buktikan sejarahnya dan dikatakan bahwa itu Umar bin Khattab. Kalau kita lihat sejarah, buktinya beda masa. Kenapa dikatakan bahwa itu Umar bin Khattab? Dikatakan Muhammad, sedangkan Umar bin Khattab. Terus dikatakan satu lagi Pak Ustaz Bang Raka, satu lagi. Ketika Bang Ustaz Sugi mengatakan bahwa itu adalah nubuat, terus mengatakan bahwa dia adalah raja. Di mana dalam Al-Qur'an ketika dikatakan bahwa Muhammad itu raja? Ada enggak? Ini orang ini. Iya, buktikan dulu kalau dalam ayat dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Muhammad raja.
Nah, Iya, jadi karena tadi kan gini, pemahamannya, Mesias yang tadi kan cuma pemahaman Pak cerita Ustaz dulu, kamu Sugi. dengerin nih, kamu diam dulu. Yang disebut Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah seorang raja sekaligus imam besar. Orang itu raja sekaligus nabi, dan sosok itu ada di dalam diri Nabi. Bentar, Bang. Sosok itu ada di dalam diri Nabi Muhammad. Kenapa? Sosok yang ditunggu nanti akan membebaskan mereka yang ditunggu-tunggu itu dari jajahan Romawi. Kenapa? Karena pada saat itu mereka dijajah oleh Romawi. Dan sosok itu seperti Musa, Wil. Ya, Sadok tolong ini dulu ya, dibisukan dulu ya. Oh, Biar aku gimana konsen. Bang Nanti kamu caranya? ngomong boleh. Oke. Hah? Ya enggak, Gimana maksudnya caranya? jangan yang backgroundnya jangan sampai tanda ini mic itu kamu klik itu biar ada anu ya. Bentar ya, gantian. Jadi dia Oke. mengidam-idamkan seperti Musa. Ketika Musa itu mampu membebaskan mereka dari jajahan Mesir Fir'aun, Wil, dengan Exodus dia akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, Mesias yang seperti itu yang diharapkan oleh Yahudi itu, yang mampu membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Nah, kalau kamu mengatakan Mesias Raja itu untuk Yesus, nggak cocok. Kenapa? Satu, dia nggak punya wilayah kekuasaan, Wil. Yesus itu, dia nggak punya pasukan, dia nggak punya bala tentara, dia nggak punya prajurit, tidak punya warga negara yang menganggap dia sebagai seorang raja. Kalau kamu mengatakan dia raja, ya nggak apa-apa. Tapi raja di dalam hayalan kamu, bebas itu. Kamu ngomong dia raja bebas. Dan yang dinubuatkan di kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 19, orang itu naik kuda, kudanya berwarna putih. Di dalam bukumu Yesus naik keledai. Ngerti? Waktu itu kan dibilang, Hosana, Hosana, inilah rajamu. Sambil dikipasi daun kurma, Wil. Itu di bukumu tulisannya begitu loh. Rajamu itu naik keledai, bukan naik kuda putih. Mesias yang ditunggu itu naik kuda putih, membawa pedang dan berperang, lalu menaklukkan raja-raja dan dia menang. Ketika saat itu Raja Romawi dipimpin oleh Heraklius, Nabi Muhammad mengirimkan surat, itu diterima oleh Raja Heraklius. Yang pada saat itu yang mengirim surat adalah Abu Sofyan. Lalu dia mengatakan, Heraklius, aku mengerti tentang orang ini dan aku baca di Alkitab, sosok ini ada. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia berasal dari negeri yang tidak aku duga sebelumnya. Dan Heraklius itu percaya, orang ini akan menginjakkan kakinya di negeriku. Dan itu nubuatan itu terjadi. Bizantium, Romawi Timur itu takluk. Yerusalem takluk oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu Masjid Al-Aqsa belum dibangun. Tapi kan sudah ada cerita di Isra Mi'raj bahwa ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu tercapailah penaklukan oleh Umar bin Khattab itu, nubuatan itu terpenuhi sehingga bisa dibangun Masjid Al-Aqsa. Setelah kejadian Isra Mi'raj baru dibangun masjid itu. Kalau itu bukan keajaiban Tuhan, nggak mungkin Umar bin Khattab mampu menaklukkan Yerusalem, nggak mungkin mampu membangun Masjid Al-Aqsa di situ. Itu sudah dinubuatkan, Wil. Jadi yang disebut khalifah itu adalah raja, pemimpin yang menaklukkan Romawi, yang menaklukkan Persia, Raja Kisra, Romawi yang dipimpin Heraklius. Itu semua dibabat habis oleh Imperium Islam. Makanya kamu baca sejarah, Wil. Baca sejarah biar kamu ngerti. Oke, Itu sudah. loh. Aku sekarang Silakan. tanggapi ya. Tadi kan saya sudah katakan, kita itu bahas masalah ayat Yesaya 9, ya kan? Jangan kemana-mana dulu. Jadi kita jangan melebar-melebar kemana. Terus ini pembahasan masalah pembebasan. Nah, saya tadi sudah bilang di poin pertama bahwa dalam ayat itu tidak ada kata-kata pembebasan sama sekali. Terus kedua, saya mengatakan kenapa saya membantah apa yang dibilang Ustaz Sugi, karena Ustaz Sugi menyatakan bahwa nubuat itu buat Muhammad. Nah, karena bahwa ada sejarah mengatakan bahwa itu sudah terjadi dari yang melakukan itu adalah Umar bin Khattab. Nah, kita tahu bersama bahwa Umar bin Khattab dan masanya Muhammad itu beda jauh. Kenapa dikatakan bahwa Muhammad raja? Poin ketiga, di mana di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Muhammad itu raja? Itu.
Tapi Itu sudah tapi Bang terjawab semua, Raka, tapi Bang Wil. Raka, Kamu aku ngomong ke banyak itu nggak kamu ambil ya. Aku sudah aduh, bilang namanya aduh, khalifah itu pemimpin raja. Dia mempunyai kekuatan politik, punya pasukan, punya prajurit, punya budaya kekuasaan. Nah, masalahnya Yesusmu ini Pak itu, Ustaz Wil, Sugi, kamu Ustaz bilang Sugi, dia Ustaz raja. Sugi, Bang Raka, Mm-mm. kutanya Bang Raka, yang apa? Yang menyelamatkan Yahudi siapa? Muhammad apa Umar bin Khattab? Umar bin Ya Khattab secara itu tidak langsung toh, itu kan dari Benar, nubuatan, bentar kutanya Bil. Umar bin Itu Khattab sama dari Muhammad masanya nubuatan, beda kamu nggak? nggak paham Sama apa nubuatan. beda? Tadi aku sudah ngomong nubuatan, ya sama rajanya itu Nabi Muhammad, kalau khalifah kedua Iya, Umar bin kalau Khattab. rajanya Itu Muhammad, gini, sudah kalau memang itu dinubuatkan. Muhammad raja, di Nggak mana paham dalam orang dalil ini. Al-Quran mengatakan Muhammad itu raja. orang kalau raja harus ada dalam Quran gitu. Ya, Ya kan harus. gini Bang Will, Brewok, kan khalifah Dari mana? itu kamu hanya ngertinya khalifah, tapi kamu makna Kok khalifah itu Bang nggak Bro ngerti kan? ngerti. Sabar, Mak sabar, khalifah itu sabar, sabar, raja, sabar. seorang bukan nggak pemimpin ngerti Pak yang Ustadz Bang mempunyai Raka, bukan aku prajurit. nggak ngerti, aku itu Umar paham, Paham. karena begini, Umar itu tidak pahamnya akan aku jadi itu Nggak Bang raja masalah Raka, kalau kalau nggak tidak paham. ada Muhammad. Sabar, sabar, bukan aku sabar, nggak sabar. paham, tapi kan itu kan saya mintakan bukti, ya kan, kalau mengatakan bahwa Muhammad itu Saya raja. tanya sama Willy, Dan kalau tadi kan saya tadi bukan bilang karena kan Umar Muhammad bin mana Khattab, ada ya Khalifah jadi ini, Umar jadi Khalifah. Kalau bukan karena Muhammad. masalahnya kan ini dikatakan bahwa ini ada Kerajaan ada pembebasan. itu Nah, pembebasan itu sudah dikatakan dalam bukti sejarah bahwa Umar bin Khattab, bukan Muhammad. Umar bin Khattab itu tidak akan jadi khalifah kalau nggak ikut sama Nabi Muhammad. Kamu belajar dulu sejarah Islam. Lalu Umar bin Iya, Khattab itu Bang. apa Baca sih? Wil, Gembala apa unta. arti khalifah? Kamu baca buku sejarah tentang penaklukan Islam. Nggak Jadi bakalan kamu jadi ngerti raja apa dia sih kalau yang dimaksud Muhammad. raja. Aku Iya. tahu sejarahnya. Cuman kan rajanya bukan Muhammad kan? Iya, Itu itu kerajaannya Muhammad kan Muhammad nabi, kan. Will. orang ini. Iya, itu tadi tak bilang kan sama Bang Raka Yang kan, buktikan di meneruskan mana dalam kerajaan Muhammad Al-Qur'an siapa ditulis coba? bahwa Muhammad itu raja. Saya nanya Willy dulu, yang meneruskan kerajaan Nabi Muhammad siapa? Apa? Khalifah namanya. Khalifah itu. Aduh, sakit kepala Katanya gue. tahu. Jadi dulu tuh Menertawakan Nabi dirimu Muhammad sendiri loh. ngasih amanah kepada para khalifah untuk menaklukkan gitu. Ini kan mereka ini kan berjalan terus itu, dipimpin sama panglimanya. Berjalan terus sampai di Yerusalem. Iya, Tahun masalahnya kan 600. Bang Brewok Iya. begini, Bang Brewok. Kan kenyataannya kan yang bikin pembebasan itu bukan Muhammad tapi Umar bin Khattab dan Iya, Muhammad dan sekarang Umar saya bin tanya Khattab. sama Willy. Siapa punya kerajaan sebelum Nabi Muhammad yang bisa kuasai? Khalifah Ada Umar lah. itu dari dari mana? Ya. Sama Ada Bang orang Brewok, seperti aku yang ditanya gini, bentar Wil, sama yang aku dikatakan masih ingat Pak tuh ada Ustadz satu Suki. enggak gini. Aku kayaknya masih ingat ada Siapa? satu kisah. Aku turun dulu, nanti aku balik lagi, aku kasih tunjuk. Kayaknya aku Ya, pernah ya. ingat-ingat ada raja Islam dulu. Ada kayaknya Ya. ada deh. Aku cek dulu. Ya. Aku nanti aku naik ya. Oke, Nanti naik oke. lagi. Nah, jadi gini loh Masya teman, Allah. kalau kalian menganggap Yesus adalah seorang Mesias, yang Mesias kamu artikan sebagai seorang raja, kriteria dia seorang raja memenuhi syarat enggak? Satu, mempunyai wilayah kekuasaan. Dua, memiliki prajurit, bala tentara yang siap berperang. Tiga, memiliki rakyat yang mengakui dia sebagai seorang raja. Kriteria ini masuk enggak kepada Yesus? Ya, kalau kriteria ini satu pun tidak ada yang masuk, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah seorang raja? Kita objektif loh ya. Kalau memang dia raja ya kita sebut Nggak masuk, raja. Bung. Tapi Nggak faktanya masuk. kriterianya nggak Bentar, masuk. saya mau nambahin dikit ya. Kenapa kok saya bilang nggak masuk? Kenapa? Karena di tanah yang namanya Mesia itu pemegang kerajaan Daud itu harus dari garisnya Salomo. Sedangkan Yesus dari garisnya Nathan. Makanya dia tidak diakui oleh Israel. Makasih. Dan sekarang juga syarat negara itu apa sih? Orang mau jadi raja itu syarat apa? Ciri-cirinya apa? Masa nggak ada kerajaan dipanggil raja, gimana sih? Ya ini kan Yesus rabi bukan raja ya. Yang nulis di kayu salib dia raja Yahudi siapa? Kan ya kalian sendiri. Walaupun itu hanya tulisan di kayu salib ya. Tapi kan kamu percaya ya raja Yahudi ya kan? Ya memang itu yang kalian yakini kan begitu. Yang di bawah ini loh chattingnya.
Nggak punya wilayah Artinya gitu. kekuasaan, nggak punya pasukan, nggak Dan punya raja warga, yang kok dipanggil raja? ditunggu itu, ya Bang Brewo, dia itu juga harus jadi imam loh. Jadi sekelas nabi. Jadi nabi, juga nabi, ya juga raja. Raja dalam arti politis yang memegang tampuk kekuasaan loh. Benar-benar raja. Nabi Muhammad itu diakui sebagai seorang penakluk dia. Itu setara penakluk dari Barat itu. Kalau tidak Bahkan- diakui, nggak mungkin utusan Romawi datang Bahkan cari ini, dia kan. Bang Rewo, bayangin ya, yang saya baca dari buku sejarah ya, satu-satunya raja ya yang mampu mengimbangi kekuasaan, wilayah kekuasaannya Nabi Muhammad itu cuma satu, yaitu Genghis Khan. Itu aja yang bisa menandingi luasnya kekuasaan taklukannya. Wilayah kekuasaan. Itu hanya Genghis Khan aja. Itu pun Genghis Khan pun itu dia tidak membawa ini Bang, tidak membawa ajaran agama kan. Dia murni penaklukan nasionalis yang sifatnya kenegaraan aja. Nabi Muhammad membawa firman Tuhan, membawa wahyu penaklukannya. Maka dia itu seorang raja sekaligus imam, sekaligus nabi, dan oleh penulis Michael Hart itu dia dikatakan sebagai Bang, orang paling justru berpengaruh nomor 1 di dunia Bang. Nabi Muhammad kalau itu kita baca orang sejarah, nomor 1. Bang, kita baca sejarah, justru pasukan Genghis Khan akhirnya jadi pembawa Islam juga karena gabung sama tentara Arab. Iya, Tapi ya masuk Islam di gitu. Cina. Jadi itu sudah saya baca Bang, luasnya wilayah Masya Allah, luas wilayah taklukannya. Itu bahkan Charlemagne yang ya penakluk-penakluknya dari Tamerlane itu keturunan Genghis Khan. tahu enggak Tamerlane itu Alexander the keturunan Great. Genghis Khan dia. Alexander the Great itu nggak ada apa-apanya loh wilayah kekuasaannya ya. Jadi gini, orang-orang Kristen itu nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang penakluk gitu loh. Setara dengan kayak apa Alexander the Great, Genghis Khan, yang mereka mengerti ya nabinya umat Islam. Sejarah nggak baca mereka itu, nggak ngerti khalifah itu artinya apa, nggak ngerti, nggak paham gitu loh. Bang, ini Itu memegang tampuk kekuasaan Nabi Muhammad itu. Ada orang-orang dungu juga yang ngetik-ngetik di bawah ini. Katanya bukti Iya, Israel iya. bisa berdiri. Justru yang ngusir orang Yahudi Silakan Bang Bikin Fami sama Pak Ben Abraham. Pak Ben ini Bang Raka. Bang benar ya, Pak Ben Abraham agamanya apa? Bentar tak sapa dulu. Pak Ben Abraham agamanya apa, Bang? Muslim. Zulfami Muslim juga Muslim ya? juga, Bang. Cuman saya pengen Muslim. tahu tentang cerita zaman dulu, cuman kan masih kurang tahu nih, pengen tanya aja. Ya, silakan. Kita diskusi, silakan. Bang, kalau misalnya gini, saya kan pernah dengar ceritanya kalau yang Yesus itu banyak yang menganggap kalau orang umat Kristus itu nabi dia apa? Nabi apa? Yesus itu Nabi Isa. Apa benar? Yang maksudnya Ya, ini kalau pendapat- gini pendapat dari mana? Pendapat Kristen atau pendapat Islam yang saya tanyakan? Yang Abang tanya. Pendapat saya tanya sama orang Islam. Cuman dia ceritakan kalau yang Yesus tuh bukan Nabi Isa, tapi kalau dari Kristusnya dia menganggapnya itu Nabi Islam Isa. atau Kristen nih? Saya Islam, cuman saya pengen tanya. Kan kurang tahu, jadi pengen tanya lebih Enggak, dalam sebetulnya lagi. sosok Nabi Isa sama Yesus itu orang yang sama. Figurnya sama tapi diceritakan secara berbeda. Diceritakan secara berbeda. Contoh ya, di dalam Islam Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di dalam kandang domba, ya kan? Ceritanya begitu. Di dalam Islam Yesus tidak mati disalib, atau Nabi Isa diselamatkan oleh Allah diganti orang lain. Di dalam Kristen yang disalib Yesus, kan begitu. Jadi ada sudut pandang. Nah itu tugas kita membuktikan, Bang. Berarti, terus lanjut Bang. Tugas kita membuktikan siapa yang benar. Yahudi dirajam sampai mati. Ya, saya pernah gini Bang, saya juga pernah dengar cerita teman-teman nongkrong ngopi kan, katanya yang disalib itu orang yang mengkhianati Nabi Isa dalam goa ya. Enggak, gini Bang, gini ya, kalau terkait siapa yang menggantikan, kita tidak bisa menduga-duga. Kenapa? Karena Quran sendiri tidak pernah menyebut nama siapa yang di kayu salib itu, kita tidak tahu. Kalau menurut tafsir, ya kemungkinan itu adalah Yudas Iskariot menurut tafsir. Tapi selama Allah tidak memberitahu kita, ya kita tidak bisa menganggap itu sebagai suatu kebenaran gitu ya. Dan tidak penting juga sih. Cuma Saya cuma pengen tanya, kita itu ada bukti sejarah
Di luar Quran yang mengatakan bukan Yesus yang disalib, melainkan orang lain yang menggantikan dia. Bayangin loh, itu bukan Quran yang ngomong. Ada bukti di luar Quran yang mengatakan bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain yang menggantikan dia. Dan di Injil itu yang nulis Bang, namanya Injil Petrus dari perpustakaan Nagamet di teks. Dia ditemukan tahun 1945 di Mesir oleh seorang petani. Ketika dia melempar batu di dalam gua, terus terkena tembikar itu yang buat meletakkan dokumen-dokumen itu, pecah itu vasnya itu. Lalu diambil, diterjemahkan, diperiksa, diukur umur karbon, dinyatakan asli dari abad ketiga Bang, Injil itu. Nah, kan nggak mungkin, Islam kan belum ada itu, Injil itu. Kalau dikatakan itu nyontoh juga nggak mungkin, bukunya kan baru ketemu 1945. Jadi itu malah justru membuktikan bahwa Quran ini wahyu. Di situ dikatakan yang disalib itu orang lain yang diserupakan Yesus, namanya Simon dari Kirene Bang. Simon dari Kirene itu siapa? Itu di Alkitab Kristen yang sekarang, orang yang bantu mengangkat salibnya Yesus di dalam Alkitab yang diyakini Kristen. Tapi di Injil itu tadi, di Injil yang ditemukan di Mesir itu, orang itu menggantikan Yesus di kayu salib. Berarti kitab Berarti orang kan mereka nyambung yang ceritanya sekarang Bang. itu dari rekayasa Kalau ya? nggak nyambung kan nggak mungkin sama namanya, ngerti nggak maksudnya ya? Kalau misalkan cerita tadi dusta, yang ditemukan tadi bohong, nggak mungkin sama. Yang manggul salib sama yang menggantikan kok sama namanya. Paham ya? Paham. Gitu. Ya, itu bukti Bang. Contoh, misalkan Nabi Isa pernah meniup tanah liat berubah jadi burung. Di Alkitab nggak ada itu Bang, kita itu. Di Quran kok ada. Terus Kristen mengatakan itu karangan Nabi Muhammad sendiri, menghayal katanya. Setelah ditemukan kitab itu, opini Kristen berubah. Nabi Muhammad nggak mengarang cerita itu, tapi nyontoh. Nah, berubah lagi kan opininya. Padahal sebelum kitab itu ditemukan, dibilang dia ngarang cerita. Setelah kitab itu ditemukan, dibilang nyontoh. Nah, cara nyontohnya gimana? Itu bukunya itu, Bang Brewo, baru ditemukan tahun 45, Bang. Baru diterjemahkan utuh itu ya baru-baru ini. Oh ya Bang, jadi satu nggak lagi Bang. mungkin. Kalau Nabi Isa tuh diutus ke dunia untuk apa deh Bang? Nabi Isa diutus menurut Al-Quran sebagai rasulnya Bani Israel. Dan di Alkitab juga sama, bunyinya begini. Di Alkitab dia berbunyi begini. Bang Aldi, suaranya masuk, Bang. Bentar, di mute dulu, Bang. Iya, nah gitu. Jadi yang dikatakan Quran sama dengan dikatakan Alkitab. Al-Quran mengatakan Yesus adalah Rasul Bani Israel, diutus untuk mereka. Di Alkitab sama. Aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Berarti tujuan dia datang menggenapi syariat Musa, tapi dia tidak membawa agama baru. Aku datang diutus untuk domba-domba sesat dari bangsa Israel. Berarti dia diutus untuk bangsa Israel. Sama, Bang. Jadi sama, korelasinya sama. Yang dikatakan Alkitab sama dengan yang dikatakan Quran. Hah? Yang tadi Bani Israel ya? Iya, Bani Israel ya Yahudi itu. Pernah saya dengar kalau Nabi yang namanya Bani Israel itu nama lain untuk Nabi Yakub ya? Iya betul. Jadi gini, Yakub itu dulunya namanya Yakub. Lalu dia itu bergulat dengan Tuhan, main sumo gitu Bang, menang. Nah, sejak gulat sama Tuhan itu menang, dia diberi gelar Israel, orang yang bergulat dengan Tuhan. Israel itu bergulat, El itu Tuhan. Jadi sejak saat itu dia diberi nama itu. Bani Israel itu. Betul. Itu keturunan Nabi Yakub. Bisa kalah gulat itu loh. Bisa kalah gulat sama Yakub. Luar biasa ya Alkitab Kristen itu. Seperti itu. Sebenarnya Bung, kalau indikator bukan Yesus yang disalib itu dari penyangkalan Petrus. Habis itu ini satu lagi Bang, ada kan saya pernah dengar jelas ya. Masa ya Petrus nggak tahu Nabi Isa itu diutus untuk meluruskan ajaran Kristen. Apa benar Bang? Bukan. Nabi Isa itu sebetulnya misinya jelas Bang. Jadi dia diutus untuk domba-domba sesat bangsa Israel, sama. Dia diutus untuk
mengenapi ajaran Musa, Taurat Musa itu sama. Yesus juga mengatakan dia datang tidak untuk meninggalkan hukum Taurat. Ya tetap hukum Taurat dilarang makan babi, tetap disunat. Itu tetap dilakukan sebetulnya. Karena saya pernah Kalau dengar gini cerita Bang, bukan menurut saya dia ngarang ya, karena disuruh pernah cerita meluruskan gini orang kalau Yahudi, misalnya ya Nabi Isa tuh makanya orang diutus Yahudi ke dibilang dunia domba-domba. untuk Bentar, meluruskan bentar. ajaran Saya dengar, Kristen. dengar Karena Dengar dulu. pendeta-pendeta di dunia itu Dengar dulu, Zul. menyesatkan ajaran Kristen. Jadi Zul, diutuslah Zul, Nabi Musa untuk Nabi Isa Zul. utus Dengar nggak, untuk Zul? meluruskan ajaran sesatnya. Ya, Jadi Bang misalnya Sul, Isanya Bang ajarannya Sul, gini-gini, bentar, tapi bentar, Nabi Bang Sul, Isanya Bang ajarannya Sul. gini-gini. Dia nggak dengar, dia nggak dengar Bentar, kita. Bang Sul, bentar ya, biar Bang Oh, Brewok menanggapi dulu, nanti Bang Sul ulangi lagi. Aku soalnya dua-dua ngomong nggak dengar. Zul, Silakan Bang Zul Brewok. jauh dari oke Bang. HP apa ya? Zul, Silakan Bang Brewo. kamu jauh dari HP ya? Siapa Bang? Apa namanya? Jauh dari device ya? Enggak, dekat Bang. Oh, kok nggak dengar suara kita manggil? Ya jadi gini Zul, kalau dibilang Nabi Isa itu memang turun untuk meluruskan ini Yahudi-Yahudi yang melenceng dari Taurat. Jadi Torah itu kan banyak tuh apa namanya Bani Israel yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa, melenceng malah. Makanya diutus dia turun itu untuk melurusin. Makanya ada bahasa untuk apa namanya meluruskan domba-domba tersesat itu. Nah, orang-orang yang itu yang nyembah-nyembah sapi, apa emas itu segala macam itu yang dilurusin. Makanya dia tetap menjalanin ini apa namanya 10 hukum Tuhan itu yang dikasih Makanya dari Nabi Isa Musa. diutus ya ke dunia. Iya, Ya, karena ya. kan Bani Israel ini bandel minta ampun. Ditinggal berapa hari aja udah melenceng lagi. Oh ya, ini satu lagi Bang. Satu-satunya Saya nabi. dengar saja berapa? banyak nih saya dengar cerita kan. Bang, Satu-satunya apa ya? nabi. saya izin Bentar, Bang Sul. mengasar dulu Bang ya. Ya. Satu-satunya nabi yang bisa mengendalikan Bani Israel itu cuma Musa, Bang. Musa itu satu-satunya nabi yang punya karakter kuat, yang nggak berani ngelawan ini Bani Israel ini. Itu kuat sekali sampai dilempari. Karena Musa dari suku Lewi, Bang. Malaikat maut aja ditampar sama. Karena dia dari suku Lewi. Suku Lewi. Ini satu lagi Bang. Kan Kalau misalkan imam, saya kalau pernah suku dengar Lewi kan itu yang imam bagi Bani Israel. Sebentar Zul. Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong barusan? Bang Abraham ya. Aneh. Oh, Bang Abraham. Oh. Iya, maksudnya gini loh. Kita apa namanya kalau bicara suku susah sih karena kita bicara karena apa namanya Nabi Musa sendiri kan dari Mesir kuno lagi. Susah kita mau bilang Bani Musa itu Bani kan keturunan Lewi, Bang. Kalau dalam Bani, ya kalau Bani Israel itu kan memang suku Lewi itu kan khusus untuk imam-imam Bani Israel. Jadi Musa, Harun itu kenapa mereka sama Bani Israel disebut sebagai imam karena mereka emang dari suku Lewi. Itu turunan mereka. Kalau Musa dari Mesir itu kan cerita saat Musa dibuang ya. Musa itu dibuang dihanyutkan sama ibunya terus karena itu dikasih nama Musa atau Moshe. Moshe itu dari kata Masya dalam bahasa Ibrani artinya sesuatu yang mengapung di atas air. Itu Moshe, Masya. Makanya dia juga dianggap sebagai saudara angkatnya Faro atau Fir'aun. Tapi dia sendiri sebenarnya dari suku Lewi karena itu dia diangkat menjadi imam bagi Bani Israel. Karena itu ditakuti kalau orang suku Lewi itu. Nggak berani itu macam-macam itu. Dari tapi kalau ditinggal Musa langsung nyembah sapi. Ya kan Bang Zul, tadi nanya apa kepotong, benar. Oh ini Silakan, Bang, Zul. nah, satu lagi cerita apa namanya? Yang kalau yang membantai Yahudi itu pasukan Nazi ya? Miller namanya. Hitler, siapa pemimpin Nazi Bang? Hitler. Hitler. Bukan Miller, Bang. Hitler pemain membantai ini kan Nazi kan? Hitler ya Kristen. Yang membantai Nazi kan? Iya, membantai Yahudi kan? Yang membantai Yahudi itu namanya Adolf Hitler, Bang, dari Jerman. Iya, Nazi kan, pasukan Nazi kan? Nazi itu.
Itu ada sejarahnya itu. Itu ibunya berobat waktu kecil, ibunya berobat. Dokternya yang orang Yahudi disuruh datang, nggak mau datang, kemudian ibunya meninggal. Sampai saat itu dia dendam. Dendam sekali dia. Waktu masa kecil itu dia pernah tahu itu, ibunya berobat, dokternya disuruh datang, nggak mau datang ke rumahnya. Kebetulan dokter Yahudi, dokternya itu ada sejarahnya itu Bang, harus baca. Tapi itu. Hitler tuh sengaja menyisakan Yahudi biar dunia tahu kenapa dia bantai ya. Enggak Bang, gini Bang, itu termasuk hukuman Tuhan. Sebelum Hitler lahir, itu sudah dihajar sama Zerubabel Bang. Itu yang nyerang berkali-kali itu berbagai macam negara. Mohon maaf ya, menurut sejarah Yahudi itu berkali-kali dijajah Bang. Mulai dari serangan Zerubabel, ya kan, bangsa Asyur, Roma, ya terakhir aja Hitler, itu banyak Bang. Itu kayak semacam apa ya, kayak hukuman Bang kayaknya Bang. Sampai dia 40 tahun itu tak bisa masuk ke dalam negerinya, dihukum. Terus karena saya pernah dengar cerita kan cuma Nazi kan, Nazi yang bantai. 70 Masehi itu sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa gedung mereka itu tidak akan satu pun tersisa batu bata di antara bata yang lain. Artinya ambruk. Bait suci itu nanti akan ambruk dan itu tergenapi pada tahun 70 diserang sama Raja Titus Bang, dihancurkan. Oke Bang, saya sekarang lalu tersisa satu tembok itu yang sampai sekarang ditangisi. Sebetulnya itu tembok yang tertukar alias keliru. Sebetulnya temboknya itu sudah tidak ada Bang. Itu karena keinginan Yahudi aja memiliki tembok. Sebetulnya itu nggak ada sisa bait suci itu. Paham. Seru ya. Makasih lah Bang, udah banyak tahu lah. Karena saya jarang dengar cerita gitu kan. Ya memang iya Bang, harus memang membaca supaya kita diskusi juga, sering bikin room gini kan juga diskusi sama teman-teman yang lain juga. Itu Willy udah naik kronologisnya. Apa? Di Willy udah naik tuh. Sudah ketemu jawabannya. Yang ditunggu oleh Ustadz Sugi jawaban Willy tentang siapa orang, anggap aja bukan Nabi Muhammad deh, kita ikuti apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Sebutkan orang yang mampu membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi, silakan. Sudah deh, kamu mau sebut siapa boleh. Kita sudah tidak akan membahas soal tentang Nabi Muhammad sebagai Mesias, silakan. Pakai bukti ya. Dia mau nyari itu tadi Bang. Mau cari raja yang kan sama seperti Rasulullah itu, menguasai Jazirah Arab. Ya silakan. Ya. Kalau ada tunjukin siapa. Kan gini Bang Raka, tadi kan saya bilang saya kayaknya pernah baca, pernah ingat-ingat lah sedikit-sedikit. Kayaknya itu pemerintahannya ada itu raja di situ. Nah tadi aku cari-carilah, aku dapat ternyata khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Nah, baru Umar bin Khattab. Khalifah tak maksudnya. Ya. Kamu tadi itu baca cuma cari khalifah urutnya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu tak maksudnya. Ya. Aku kalau gitu kamu tanya aku sudah tak jawab tadi. 1 Abu Bakar, itu lu tinggal tanya aja, Bu. Enggak usah nyari. Tinggal nanya. Ngapain lu muter-muter? Nah, bukan muter-muter Bang Brewo, kan ini kan berbicara tadi Bang siapa tadi Ustaz Sugi kan mengatakan bahwa nubuatan ayat itu kamu tinggal tanya Bang Brewo sudah dijelaskan siapa khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat, dijelaskan lengkap itu nanti. Kayak mana aku mau bicara terus dipotong-potong. Gini Bill, saya pikir kamu tadi itu nyari raja yang sesapadan dengan Nabi Muhammad yang bisa nguasain Jazirah Arab. Tapi bukan Islam gitu loh. Tak pikir begitu. Loh kok kamu malah sebut Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Buat apa? Abu Bakar pedagang, Umar penjaga unta bapaknya. Mana bisa jadi raja kalau nggak ada kerajaannya Nabi Muhammad? Mereka itu cuma penerus. Jadi sejarah yang kubaca itu bukan raja berarti. Penerus raja, tapi yang jadi pertanyaan kita bersama, Will, kamu itu katanya mau mencari raja ya, Mesias yang membebaskan Yahudi dari cengkraman Romawi, tapi bukan Nabi Muhammad, kan begitu. Yang kita harapkan itu tadi itu dari kamu, Will. Bang Raka, kutanya ya. Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab ini raja apa bukan?
Bukan Raja. sebelum itu pedagang sama penjaga unta. Khalifah istilahnya. Bukan Ya, raja, ya, istilahnya khalifah Mereka kalau itu pedagang dagang sama dulu. penjaga unta. Khalifah, Sebelum ya istilah lainnya khalifah. Tapi Amirul itu setara Mukminin. dengan raja. Ya, Betul. Gini ya. nanti setelah Tadi Nabi kan Muhammad Khalifah memimpin itu mereka, pemimpin. mereka sudah kuasai Pemimpinnya. Jazirah Arab. ya Nah, mereka lah yang meneruskan karena Nabi Muhammad sudah meninggal. kan gini kita kan konteksnya tadi kan ke ayat Yesaya 9 kan. Gini Wil, Ya kan? maksudnya teman-teman Kasih- gini. kasih selesai Bentar, dulu, aku boleh ngomong bentar. Biar tahu sejarahnya dulu gitu. Ini mereka bisa Ya, jadi khalifah itu itu karena apa? adalah khilafah, Wil. Khilafah dalam dunia Islam itu adalah imperium Islam. Yang mana dulu yang menjadi pemimpin utamanya, yang menjadi raja itu adalah Nabi Muhammad. Setelah Presiden lah. beliau meninggal, kepemimpinan ini, imperium Islam ini ada yang meneruskan, Will. Dan itu adalah para sahabat Nabi. Lalu Ya, ditunjuk aku boleh ngomong. Abu Ya, Bakar, itu Will. Iya gini aku ngomong nggak boleh nggak? Enggak, Ngomong, Will. enggak apa-apa. Jangan potong-potong lah. Kalau lucunya gini, Will, lucunya kamu yang lebih pintar Islam daripada kami gitu. Itu yang lucu. Nggak masalahnya Bang Preok, aku ini Dari baca tadi nih Bang Preok sejarah. Tuh, nantang-nantang, tunjukin kalau ada. Begitu ditunjukin, saya enggak pernah baca sejarah. Lah. Nah, tadi kan aku turun, aku lihat sejarah, Bu. Ceritanya ya kan. Nah, aku sudah baca. Nah, sekarang aku mau ngomong tapi dipotong-potong. Gini loh, Bang. Tadi kan kita permasalahkan kasih paham dulu sama Willy bahwa mereka sebelumnya itu kalau mau tidak ada. Mereka itu bukan raja. Kita jawab nafasnya Bang. Halo. Itu nafas ini. Kayak mana nih? Bisa dikasih. Tadi kan Tidak, ini nafas ini siapa nih yang bunyi-bunyi? Sadok kayaknya turunin aja, Bang. Nafas Yeza, Bang, nafas Yeza. Iya, nafasnya. Itu mic-nya dimasukin mulut itu. Lanjut. Iya, jadi biar lebih paham. Jadi dari mana sampai mereka bisa jadi khalifah? Ya dari Nabi Muhammad. Setelah ikut dengan Nabi Muhammad jadi umatnya Nabi Muhammad. Setelah terbentuk negaranya, terbentuk pasukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, begitu Nabi Muhammad meninggal, mereka yang meneruskan. Itu. Si Willy ini kayak dia nggak tahu siapa khalifah. Mana si Willy? Makanya dari tadi ngebantah terus. Mana si Willy? Mana? Signalnya ini. Bang Brewo. Tadi kita kan menunggu dia, ya kan Bang? Dia mengatakan ada raja yang mampu membebaskan Yahudi dari cengkeraman Romawi. Dari tadi kita tunggu-tunggu. Loh kok malah dia mengatakan Abu Bakar, ini gimana ini? Saya pikir dia nyari raja apa gitu. Ternyata dia mau cari khalifah, orang-orang khalifah, Bang. Khalifah 1, khalifah 2, Umar, bukan Abu Bakar. Umar, Bang, yang benar, Bang, harusnya. Karena itu zaman Umar bin Khattab. Willy, kalau lu masih ada di sini gue saranin ya. Kita kan dia ngomong urutannya, Bang. Tadi dia baca urutan khalifah. Kalau yang menaklukkan Yerusalem, raja-raja sebelumnya maksudnya berarti. Dia membaca itu nyebutin urutan khalifah. Lah buat apa? Kita itu nunggu siapa sih? Ada raja enggak yang mampu menaklukkan Yerusalem, membebaskan dari cengkeraman Romawi? Itu kan nubuatan yang ditunggu di Alkitab. Tuh. Dia nggak punya ini, tapi dia ngebantah. Itu yang susah. Itu yang capek. Dia mengatakan Yesus penebus dosa, dalam arti membebaskan dari dosa. Istilah membebaskan dari dosa nggak ada di konteks ayat itu. Justru Ustadz Sugi yang mengatakan bahwa itu membebaskan Yahudi dari jajahan Romawi. Om Brewok sama Om Sulfami jangan terlalu cerewet. Jangan cuma suka komplain orang. Hah? Baca juga Quran yang sebenarnya. Suaranya kok kecil? Kalian harus mengerti. Bentar. Halo. Bentar. Bentar, saya mau ngomong dulu. Siapa yang namanya? Siapa ini? Kalau naik, tolong dipakai otaknya, jangan naik nyerocos, nggak jelas, komplain. Kalau mau komplain ngegosip, Anda ke tempat kalian ibu-ibu PKK.
bukan di sini. Sini debat akademis, Bung. Oke. Tapi Ya sudah, kalian coba. tidak paham dengan Al-Quran. Suaranya nggak jelas, ngomong apa? Ngomong apa lu? Lu baca mantra ya? Ngomongnya kayak minta uang receh ya. Katanya. Ya kayak orang minta uang receh di jalan-jalan gitu loh. Memang ajarannya Muslim itu memang kayak gitu dari awalnya suka Ngomong apa sih dari tadi? Ya. Lu ngobrol apa? Bilang apa? Enggak, abang Kone itu ngomong yang benar. Iya, lagi baca mantra dia. Komennya apa, Bang? Kalian baca. Takut kedengeran makmu ya? Oh, lagi kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Halo. Bentar. Dia lagi diurapi Roh Kudus ya. Enggak, abang. Begitu, Syuli. Ani naik, kenapa, Bang? Ada masalah apa Brewok sama Abang masuk dulu? Tian. Abang ada dendam apa dengan Bang Brewok? Tian. Tiba-tiba kamu sini mau ngapain? Kalian banyak baca. Kenapa dengan Brewok? Kalian banyak baca dari tadi. Dengan Brewok kenapa dengan Brewok? Mau komplain apa? Ngomong. Iya, ngomong. Ada komplain apa ini? Banyak bacotnya. Ngomong aja sayang. Bang? Kami bacotnya tuh di mana gitu? Omong tawanya komplain tentang orang tapi kalian tidak lihat dengan kalian. Maksudnya komplain orang. Lah bukan, kok punya teman naik di sini mau diskusi. Jadi kita lawan dia. Kalau kau punya teman tidak naik sini, kita tidak urus. Kalian dengar. Setidaknya kalian orang mau berikan pendapat, kalian dengar. Jangan kalian main kroyok. Begini, kalau dia berikan pendapat benar tidak apa-apa. Tapi kalau pendapatnya salah-salah, kita luruskan. Baru ngomong awal-awal kalian sudah bantah-bantah. Kalian ya tidak memang karena sudah salah dari awal. Bang, kenapa dibantah? Karena udah salah. Tapi dia masih kekeh, masih pengen benarannya. Menghargai goblok. Kalian kira sabar. Kira ada orang takut dengan kau di sini. Aku ngaras. Gua waras ngalah. Kira ada orang takut sama kau di sini. Kau naik mau bicara orang. Bentar. Natian. Masalah kamu apa di sini? Masalah kamu apa dan mau ngapain? Kamu kenapa kok sama Bang Brewok? Ada dendam apa? Kalau kau kepanasan, keluar saja, jangan di sini. Jangan di sini, keluar dari sini. Tidak ada yang panggil kau. Kau mengerti kan tidak? Kamu jangan pasang ekspresi sedih gitu. Ngapain juga kamu minta uang receh? Gitu loh. Enggak butuh anak kecil uang dari saya kalian. tampil Uang nanti kalian baru. Uang haram banyak haramnya uang dari kalian. Emang kamu kenal ya? Gini loh. Ya. Bentar, aku mau ngomong. Tian. Di sini nih tempat debat akademis. Bentar Bang, aku mau ngomong ke Tian dulu. Di sini tempat debat akademis. Jadi kalau Anda belum siap, ya jangan nekat. Setidaknya kasih orang kesempatan buat ngomong. Jangan kalian main kroyok ke tadi. Tidak usah kuajar kita di sini. Kalau kau tidak ya sudah, Anda bicara. Coba Anda bicara. Malas aku bicara. Anda bicara, Bang, kita lihat. Ini bukan bacot ya Bang Tian. Aku di sini cuman aku Muslim. Cuman aku pengen tahu lagi pencarian pengalaman dulu. Cerita dulu. Makanya aku tanya sama Billy. Paham nggak sih? Billy naik. Sudah. Ya ekspresinya kasihan, nanti kalau nggak dikasih uang. Assalamualaikum Raka, Bang Brewok. Waalaikumsalam. Ini terkenal ini dunia akhirat ini. Salam. Bagaimana? Silakan Wil. Silakan mau ngomong apa Wil? Begini Raka. Coba Bil, apa buktinya Tuhan itu ada Bil? Diam kau ateis. Ya, Bang Brewok katanya dia lebih halal daripada orang Islam loh. Coba tanyain. Bagus kalau begitu. Bang, nggak percaya kalian? Udah dicap MUI guys. Oh, sudah ada stempel MUI-nya. Iya, jadi dia halal. Terbaru ya Bu. Jadi begini. Kalau stempel halal dari MUI, saya itu bukan jaminan saya bahwa makanan itu halal. Swear. Iya. Saya nggak bohong.
Iya. Jadi jangan bicara halal dan haram ke saya. Udah kan biasanya Saya begini, lebih Bil. paham. Kalau barang halal itu kan ada stempel MUI. Jadi kalau Billy bilang Billy sudah lebih halal, berarti Billy ada stempel MUI dong. Enggak, jadi begini. Enggak, Halal Bang MUI. Brebo, Bang Billy, Bang Billy. Sabar. Nah. Halal MUI itu bukan standar halal dari yang saya baca dari Alkitab. Oh, Oke. dari Alkitab. Iya. Alkitab. Iya. Bang Brebo, Bang Billy. Bang Billy ini kalau dia kan nggak ada masalah mau makan pakai tangan kiri, tangan kanan nggak penting buat dia. Jadi habis dia cebok pakai tangan kiri, dia Gue boleh lanjutin nanya makan nggak satu pakai tangan pertanyaan kiri, dong? Bang. Enggak, Ya, bentar. gitu. Gua auto bentar. Woi, satu-satu gua mau nanya nih, auto goblok gua di sini. Standarnya katanya dari Alkitab, tanda halal kayak gitu, MI lagi. Nyambung nggak? Gua yang goblok atau ini yang ketinggian kayak gitu? Oke, kita buktikan. Kalau MUI itu bukan standar kehalalan saya. Kurang jelas pernyataan saya. Yang bilang MUI itu standar halal Kristen siapa, Bil? Karena begini. Oke, saudara-saudara Muslim yang ada di sini. Kamu cuci muka loh, Bil. Sabar. Saudara-saudara Muslim yang ada di sini, kita debat dengan bukti dan fakta. Apakah standar MUI itu sudah menjadi standar Bililin 7 bahwa tentang halal dan haram? Ayo kita buka. MUI tidak butuh lu. MUI sama kamu. untuk orang Islam, bukan untuk Kristen. Iya. Lu gelawak Parah. Jadi begini. Ini parah ini. Ketawa ya. Baru dengar ya, MUI mengeluarkan standar untuk Bililin 7 katanya. Baru dengar. Aduh. Beri aku ini waktu parah ini bicara. Beri aku waktu bicara. Beri waktu aku bicara. Oke. Ini suka lucu sekali ya. Bicara, berikan saya bicara. Ketika saya masuk ke komal kalian, ketika saya masuk di komal kalian, berkatalah si Raka bahwa Billy mengatakan bahwa dia lebih halal daripada Islam. Nah, standar daripada kehalalan Islam itu di standar dari MUI. Dan saya bilang standar MUI itu dia bukan standar saya, karena kenapa? Ketika saya makan dengan standar MUI, di situ masih ada haram bagi saya. Paham tidak? Sampai situ paham nggak? Ini adalah 4-5 orang ini musliman di sini harus cerdas. Ini kita ketawa alami loh, Bil ya. Ini kita ketawa beneran loh. Ya. Aduh. Oke, sekarang dengar baik-baik, ya. Ketika saya masuk di sini, si Raka mengatakan bahwa Billy mengatakan bahwa dia lebih halal daripada Islam. Dan saya tegaskan keislaman Islam itu standarnya pada label halal yang dikeluarkan oleh MUI. Benar tidak? Tidak. Ya memang gitu. MUI keluarin buat orang Islam, Bil. Oke. Tetapi ketika saya makan di rumah orang Islam, itu saya masih melihat ada keharaman di situ. Beda kelas kita, beda kualitas. Mungkin Billy salah lihat. Oke, kalau Islam boleh makan udang, bagi saya haram. Kalau Islam boleh makan udang, bagi saya haram. Billy. Kita enggak Gak ada urusan sama kita. Kolesterol soalnya. Lu ada kolesterol, ya jelas. Kalau kamu nggak mau makan udang, nggak masalah. Haram. Tambah udang, Bang. Berarti siang-siang. Jadi begini. Sabar. Raka dengar statement kamu, Raka, bahwa Billy. Aku mau udang. Nanti biar dibumbuin sama istriku. Tidak, Raka dengar statement kamu, Raka. Kamu katakan tadi Billy mengatakan bahwa Billy lebih halal daripada Islam. Ketawa sekarang, ketawa. Iya, enggak apa-apa, Bil. Kamu mau lebih halal dari kita, ngomong terserah kamu kan. Iya. Nah, sekarang saya buktikan.
Iya, Oke. Sekarang saya buktikan contoh buktikan seperti Islam masih boleh makan udang, dalam ajaran saya tidak boleh, itu haram. Kalau seperti udang Itu makan udang, terserah bagi saya ajaranmu, haram. Bil. Nggak ada kamu, Bil. Nah, ini bukan Tapi ini bukan masalahnya kenapa kamu mengatakan dirimu lebih halal? Itu kan aneh. Sedangkan udang menurut orang Islam halal. Sekarang saya pertanyakan, kenapa udang itu bisa haram? Coba jelaskan. Oke. Lihat ya standar daripada Alkitab. Dari standar daripada Alkitab Ya yang tidak pakai ajaran Yahudi, Bang. Pakai ajaran Sabar. Yahudi. Iya. Sabar. Nggak apa-apa, Bang. Biar aja. Ini mau nanya dulu, ini Surah siapa Bil, ini? suaranya berisik itumu, kecilin itu backgroundmu, bengung. Suaranya Oke. berisik, Bil. Suaranya berisik. Oke. Di dalam Imamat 11. Oke, kita baca dalam Ya. Imamat 11 supaya kalian tahu bahwa standar Alkitab itu bukan standar Al-Qur'an. Kualitas beda, Bro. Ya iya memang. Sekali lagi. Iya. Emang kita orang Islam Iya, dapat standar dari Alkitab. Iya. Kita akan buktikan Bang bahwa Willy, yang saya pertanyakan, kenapa udang itu bisa haram? Coba jelaskan. Iya, nanti saya akan jawab. Saya akan jawab seperti dalil dalam Udah dijawab dulu. dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab saya. Kita akan buka Imamat 11. Kamu baca aja, Wil. Nanti tak kasih ayat, kamu Oke, ganti lanjut baca aja. ya. Nanti aku ngomong ayat, kamu bacain. Jelasin perikopnya. Begini, kalian nggak malu. Udah lanjut. Bang Raka, kita dengerin Kalian aja dia deh. Udah lanjut. Iya, iya, kita dengerin aja. Kita dengerin, nggak apa-apa. Jelasin Nanti Bil. kita Jelasin. kasih yang dia mau. Nanti kita Oke. kasih yang dia mau. Oke, jadi begini. Yang pertama, kalian harus dengar tantangan saya bahwa Alkitab itu bukan kualitas daripada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an mengatakan mengapa babi itu haram saja tidak paham kenapa. Tetapi Alkitab menjelaskan. Alkitab menjelaskan kenapa babi haram. Tapi kalau di Kalau Al-Qur'an kalau Al-Quran tidak dijelasin gitu ya. ya betul. Maka membuatlah manusia opini. Lanjut. Oke. Dalam Imamat 11 itu diatur dari hidup di udara, darat dan di air. Ya, di darat mengatakan harus berkuku belah dan bermama biak. Yang di air dikatakan harus bersisip dan bersirip. Terus Yang hidup yang hidup di darat berkuku belah dan bermama biak seperti sapi. Ya, unta itu haram. Kuda itu kalian boleh. Bagi saya haram. Karena dia tidak berkuku belah. Yang berkuku belah itu sapi, kambing, terus domba. Ya. Itu adalah binatang-binatang Kalau ini, Bil. Biarin, Bang, biarin. Kalau zakar Biar kuda dulu, gimana, Bang. Bil? Sabar, Raka. Jangan Biarin, kau Bang, alihkan biarin. dengan hal yang konyol. Biarin dia jelasin dulu, Bang. Biar dulu, Bang. Biar Oke, silakan. Tenang, sabar, biar dia jelasin. Sabar. Nanti kita kasih zakar kuda ya. Nanti kita kasih zakar kuda. Silakan lanjut. Jelasin. Yang hidup di air itu harus bersisip dan bersirip. Ya seperti ikan mas, ikan mujair, ya. Artinya ini ikan-ikan yang tidak memakan bangkai. Begitu juga binatang yang berkuku belah dan bermama biak yang hidup di darat. Pola makan mereka itu hanya tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau ditanya kenapa babi itu hal haram bagi saya, karena dia tidak berkuku belah. Jelas. Tetapi kalau saya tanya, mengapa babi haram dalam Islam? Jawabannya perintah Allah. Atau mereka membuat opini cacing pita lah, tidak ada leher lah, segala macam yang kalian katakan. Yang tentunya itu opini kalian. Ya. Benar. Terus memang perintah Allah, Bang. Iya, artinya enggak. Ini ada statement salah, Bil. Terus sabar. Begini, terus saya harus ikut ajarannya Bible begitu. Enggak, sabar. Bentar, Om. Saya hanya buktikan kualitas kitab kita berbeda. Makanya lu jangan heran di dalam Al-Qur'an kamu itu tidak ada alasan mengapa anjing haram. Lu harus akui dulu. Akui Ada dulu. medis ada. Nanti kalau butuh penjelasan tak jelasin. Alasan medisnya ada. Jangan khawatir, Bil. Itu opinimu sepihak itu. Itu opini sepihak kamu. Sekarang buktikan apa alasan dalam Al-Qur'an anjing itu haram. Sudah baca hadisnya belum? Gini aja, Bil. Gini. Dalam Bentar. Dalam
dalam Sudah Al-Quran. baca Jangan hadisnya belum? jangan 2, 3, 4, 5 orang loh. Saya sendiri. Saya Saya mau tanya minta. Nah, Billy. aku tanya Billy gini sudah gini, baca bentar. Kita hadisnya tanya belum? deh. Biar Baraka jelasin. Buktikan Gini, Bil. saya minta dalil Al-Quran. Enggak, bentar. Ya, nanti tak jelasin gampang itu. Gini loh, Bil. Gini, Bil. Kan itu kan bagus sekali kan aturan di dalam bukumu, bahkan kamu merasa lebih halal. Kalau aku nanya, makan bangkai itu menurutmu halal atau haram, Bil? Raka, tidak dibolehkan dalam nanti tak Imamat jawab 11, tidak pertanyaanmu. boleh Aku makan tahu sudah tak bangkai. simpen. Yang tidak boleh Haram makan ya? bangkai sekarang, kamu Oke. tunjukkan Kalau alasan bangkai itu kenapa diberikan ke orang lain, boleh enggak, Bil? tidak boleh. Sekarang saya minta anjing itu apa Aku alasan tunjukkan ayatnya di bukumu. Kamu disuruh Sabar. memberikan bangkai ke orang lain. Mau membuktikan? Sabar. Bang Brewok, Saya dibacain, Bang. minta. Ulangan Saya pasal minta. 14 ayat 21. Kamu jangan pembohong di sini. Loh. Ini pertanyaan Kamu satu belum jangan diselesaikan. berbohong. Saya tunjukkan buktinya. Alkitabmu menyuruh kamu memberikan daging bangkai ke orang lain. Raka, kita selesaikan Bang Brewok. satu demi satu. Raka, apa kalian nggak mampu menunjukkan Al-Quran kamu bahwa kenapa anjing itu haram? Ayo satu-satu bro, baru kita bahas bro. Satu-satu. Raka. Makanan. Ya, Bil. Gampang itu, Bil. Kamu mengatakan daging bangkai haram. Kamu ngomong loh. Kita ada rekamannya. Gampang aja itu, Bil. Kamu bilang memberikan daging bangkai ke orang lain juga nggak boleh. Kita mau ngomong malah menyuruh kamu Raka. memberikan bangkai ke orang lain. Jawab Ulangan dulu, pasal 14 Raka. ayat 21. Silakan pembuktian. Jelaskan dulu Raka, baru saya menjelaskan Raka. Nah, silakan. Mana pembuktian. bukti bahwa dalam Al-Quranmu anjing haram? Dalam Jadi Al-Quran. begini, Bil. Billy dengar Lalu. ya. Billy Ya. dengar. Jadi Rasulullah bersabda, setiap yang bertaring dari binatang buas, Al-Quran, maka saya memakannya minta adalah Al-Quran. Ya itu, dengerin itu Saya minta Al-Quran. Bener nggak? Itu lagi Bener nggak? jelasin Eh. dalam Al-Quran, Bang Gili. Iya, Ini Al-Quran ayat berapa? dijelaskan binatang berapa? buas, pemakan daging, karnivora Ayat itu berapa? haram. Nggak harus semua Ayat jenis berapa? binatangnya ditulis. Kita bukan kitab flora dan fauna, Wil. Al-Quran ayat berapa? Kalau dijelaskan binatang bertaring, Al-Quran binatang ayat yang berapa? karnivora, memakan daging, dengerin. Bang. Tadi bilang dalam hadis. Kita bukan kitab flora dan fauna, sampai semua ditulis. Sesuai mau ada, bukan kamu. di ayat Kalau kamu Al-Quran. maunya gitu, kamu bikin kitab suci sendiri, Bil. Tunjukkan ayat di mana anjing itu haram dalam Al-Quran. Perintah Allah di dalam Al-Quran bukan di hadis. Di mana? Oh, jadi sekarang kamu lebih pintar Islam daripada orang Islam. Iya. Loh. Kok bisa Nggak dilarang usah ya? pakai hadis. Dalam Al-Quran. Kok sekarang kamu yang ngatur orang Islam, nggak boleh pakai hadis. Apa tahu hadis? Tahu hadis nggak? Billy nabi 26 guys. Enggak, gini, Bang Brewok, Bang Arya, dia mengatakan dengan jelas ya. Dia orang ini mengatakan dengan yakin dilarang makan daging bangkai. Kita kan dengar ya omongan tadi ya. Dengar kan bahwa dia ngomong tidak boleh makan daging bangkai. Kalau daging bangkai diberikan orang lain gimana, Bang? Dia menjawab itu juga nggak boleh. Hah? Tapi omonganmu bertentangan dengan bukumu. Makanya Iya, aku Bang mau Raka. pembuktian biar dia baca. Gimana, Bang? Kalau baca kan enak ada buktinya. Saya ada pertanyaan satu, Bang Raka, Ayo. buat dia. Kan tadi saya jawab tuh berdasarkan hadis. Nah, saya mau tanya Billy. Billy, itu tadi yang kamu baca itu Bilang standar dulu. Alkitab. Bilang dulu standar yang kamu baca Iya. dulu itu standar Alkitab. Silakan buka Imamat 11. Imamat 11 yang Ya, saya maksudnya, baca. itu memang Imamat standar 11. Alkitab. Iya, maksudnya Imamat tanya 11. nih. Betul ya? Iya. Betul. Betul. Kenapa masih Iya. ada Kristen makan babi? Enggak, saya bicara head to head Blender. versus apa sih Nah, oke. Jadi begini teman-teman. Bang, dia kategori bukan Kristen babi. Kristen kan ada dua, Bang. Ada Kristen babi, ada yang Jadi bukan. Jadi begini, kalian di sini tidak bisa. Bil, jawab dulu, sabar. Bil. Jawab dulu. Jawab dulu, Bil. Aduh, jawab di mana dulu. nih? Di mana Kenapa akhlak masih ada- Muslim ini? Kenapa masih ada Saya Kristen bisa makan bicara? babi, Bil? Saya bisa Coba, bicara. Bil.
Jelasin coba. Oke, saya jelaskan. Diam dulu. Orang cerdas bicara kitab lawan kitab. Sekarang kalian tidak bisa mampu dan sekarang kalian tidak bisa mampu menjelaskan Al-Quran kalian. Sangat menyedihkan, bro. Oke? Sangat menyedihkan. Lemah. Kenapa masih ada Kristen makan babi? Lemah, kalian lemah. Kalau kita lawan kitab sama saya tantang kalian semua kitab lawan kitab. Mampu. Lemah. Lemah. Kitab kalian lemah ternyata. Lemah. Halo. Makanya jangan bicara kitab kalau dengan saya. Saya ahli kitab. Oke? Jangan bicara kitab. Bye bye. Ahli kitab. Ini pendeta dari mana? Ya gitu doang. Baru ngomong udah minggat. Katanya standar Alkitab, ternyata masih banyak makan babi kan? Itu pendeta dari mana coba? Aduh. Belum, maghrib daerah timur, geblek. Gue masih di barat. Itulah kenapa Nabi Isa diutus ke dunia. Karena selesaikan orang kayak gitu. Kabur dia. Aku mau nunjukin loh, ada perintah di Alkitab. Bentar, Bang. Aku ini mau nunjukin ada perintah di Alkitab. Bang Brewo. Halo. Aku mau nunjukin ayat dia malah kabur. Di Alkitabnya dia memerintahkan orang itu memberikan daging bangkai ke orang lain, malah kabur dia. Gimana ini? Dia tahu ada yang Bang, ngetik ya di kan sini sering ya. diangkat itu Bang. Tapi kalian tahu nggak? Gue mau nanya nih, di Islam itu sebenarnya babi boleh makan loh. Kalau tidak ada makanan lain. Babinya boleh, babi boleh makan, yang nggak boleh manusia makan babi, yang nggak boleh manusia makan babi. Kalau babi boleh makan. Secara aturan juga bisa. Kalau ini bener, bisa, tapi kecuali tidak ada makanan lain yang seumpama bisa kita makan. Nah, untuk menyelamatkan nyawa kita boleh makan, tapi jangan makan sampai kenyang hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Serius Om, serius di Islam itu babi boleh makan loh Om. Ya iya, siapa yang larang? Ya boleh lah, matilah babinya kalau nggak makan. Gimana sih? Tadi ya nggak boleh, kita yang makan babi nggak boleh. Saya ini kalau loh, babi boleh lah makan. Gimana sih? Saya ucap terima kasih buat Billy yang sudah menghibur sore hari ini. Kita terhibur lah. Lawak satu lagi, silakan. Ada lawak satu, silakan. Apa yang mau dilawaki? Oke. Monggo. Gini. Mereka makan ajaran mereka makan babi ketika mereka lagi kelaparan dekat mau mati dulu. Ajaran mereka tuh ajaran siapa Om? Ajaran Muslim lah. Oh, ini Bang siapa namanya? Bang Til, saya boleh tanya, keluhannya apa? Ada demam atau mungkin ada bisul gitu? Terus kamu ada keluarga sakit ya? Ya Allah. Contohmu sakit ya, Bro? Ketika kasih kesempatan bicara teman-teman, santai aja dengerin. Kalau ada keluhan kasih kesempatan bicara ini ke kita, nanti kita terusin. Jangan terlalu bacot, dengar orang ngomong juga. Kalau kalian terlalu bacot kayak gitu, gimana kalian mau menerima orang pendapat? Iya kan? Ya. Apanya? Bang, suruh dia tanya, mau tanya apa, Til? Kalau Anda sakit. Nah, ya. Mau tanya apa? Saya mau tanya. Mau tanya apa, Til? Monggo, Bang. Itu. Jangan terlalu bacot. Kalau orang mau iya, jadi tadi kamu yang bacot, kita enggak ada yang bacot. Lu yang bacot. Bang, pertanyaan itu abang tuh mau tanya apa? Itu bukan pertanyaan. Aduh. Ajaran Muhammad itu. To the point aja, Til. To the point langsung. Tidak. Aku jelaskan di kalian. Kalau kalian mau menerima orang punya pendapat ya dengar. Jangan kalian main ketawa-ketawa orang. Tadi ada yang bilang jangan banyak Tidak, bacot. Coba ngomong, gue nggak usah banyak bacot buruan. Ya. Alasannya apa kalian haram babi? Yang haramin babi siapa? Binatang bertaring. Jadi babi, anjing itu, kelelawar, ular itu kami dilarang makan karena binatang bertaring. Binatang bertaring. Bang Til, dengerin ya. Dengerin. Di Islam itu semua binatang tidak ada yang haram kecuali peruntukannya dikonsumsi, ya.
Makanya jangan baca ayat setengah-setengah kayak gitu. Makanya kan tadi gue bilang di Islam itu Tapi babi kalau aku boleh lihat, makan loh. kalau aku lihat orang-orang Muslim, kalau ngelihat anjing sedikit, lihat babi sedikit, mereka kayak gimana ya? Oh, itu Takut najisnya yang digigit. dimaksud, bukan Itu haram. najis ya. Najis itu. Najis. Ya, Najis jangan yang lupa. ditakutkan Ini peruntukannya. najisnya, air Nah, liurnya, contoh nih air liurnya yang ditakutin. kalau gua ngobrol sama lu itu contohnya najis mutawasito gitu. Kalau lu dekat sama gua mukhafafah, kalau gua jawab pertanyaan itu mughaladoh. Nah kayak gitu. Paham nggak? Itu sudah mulai Kan perumpamaan kan? terus Jadi begitu. terus ini Beda najis Berarti sama setaraf haram. najis golado ya berarti Bang orang Raka ini. bilang, Bang Raka bilang tadi, tunggu dengar dulu bacot, dengar dulu Ya bacot. apa? Ya ngomong apa? Bentar, teman-teman diam dulu. Apa? Bilang, dengar dulu Bang Raka anjing. Sore-sore ini banyak lucu ya. Iya, dengar dulu orang ngomong. Ya. Tadi tuh Bang Raka bilang ayat berapa yang ini kasih orang bangke itu ayat berapa? Coba. Mau jelasin, baca? Bang. Tak tunjukin enggak? Teman-teman sebentar. Kamu Pak Alkitab. Kita pembuktian mau. Coba, Itu ada di layar Supaya itu. enggak jadi fitnah. Kalau kalian, Ya, kamu enggak baca di situ kebaca juga, Bang Brewo. Gini. kalau Enggak, setahu saya Bang itu tidak ada Til, gini, dengerin Bang. kamu dengar dulu, Kita kan enggak mau memfitnah agamamu, ya kan? Bacot anjing babi. Dengar dulu. Dengar Lah, tadi. dia sudah Katanya babi-babi. haram. Lu katanya haram tapi disebutin. Lucu lu. Aduh ya ampun. Bagi saya tidak Enggak, haram. Til, Bagi saya ini tidak haram. Til. Kenapa Enggak, kalian bentar haram-haram? teman-teman. Enggak apa-apa, biarin. Kita memanen pahala ini. Biarin dia. Ini loh Til. Ya. Iya, Aku dulu saya ngomong. Iya. Ipil. Kamu mau Til. ayatnya? Kamu Iya. Kamu bilang, Ya, namamu Bang Itil Raka ya? ini Til. Bang Raka, Brewo, Baraka. Santai, sabar teman-teman. Sabar Enggak, kan teman-teman. kita manggil Til itu Biar kan dia tulisannya selesaikan. Itil, kepanjangannya. Sabar, biar dia selesaikan. Biar dia selesaikan. Selesaikan dulu apa yang ditanyakan. Dulu apa yang Silakan Til. Kalian Silakan Til, silakan. paham benar-benar enggak Al-Quran kalian? Kalian Oke, Til. Mainkan Til. Di kolom Iya, meja atau Til, di kamu diam dulu. Aku celana, ngomong ayatnya. aku- Kamu buka di Alkitabmu. Gimana? Mau? Iya. Kamu kan Kamu tadi buka bilang. ya? Tunggu, kamu tadi Ya. bilang. Aku tanya ini, yang kamu bilang tadi. Kamu bilang tadi ayat berapa yang kasih orang bangke Oh, itu, disebutin ayat berapa? Bang, disebutin Bang. Ya, oke, tak sebutkan ya. Aku sebutin ya. Ulangan Jangan- pasal jangan 14 ngadi-ngadi. ayat Saya paham 21. benar Alkitab. Silakan. Kalau jangan ngadi-ngadi. Ya, silakan. Ambil dulu. Ya, diambil ya. Baca yang keras. Iya. Aku ikut seneng Jangan nanti. lupa. Ya, jangan lupa Silakan. ambil Kamu yang kopi. baca, Jangan. kamu yang baca anjing. Kamu yang baca. Lu Silakan jangan dibacain, nanti Bang. dikirain kamu bohong. Nanti Nanti kamu dikira kita bilang nanti aku bohong. bohong. Berubah Bang Raka kitabmu, bacain, jangan dia nggak punya begitu. kelihatannya. Saya sekarang Kamu yang lagi baca. makanya saya lagi di hutan. Ya sudah gini aja. Kamu tak tulis di layar Ada ya. kitab Tak saya tulis nggak di bawa. layar tulisannya ya. Cuman Ayatnya ya. setahu saya, Nah. setahu saya yang kamu baca tadi itu ngadi-ngadi. Ya, Oh, ini bukan aku ngadi-ngadi. tampilin deh. Yang Aku dibaca tampilkan. kan Bentar, yang bentar, baca. teman-teman, bentar ya. Kasih tampilkan Ya, Bang. iya, bentar. Kasih Aku tampilkan, Bang. tunjukin. Sabar. Aku tunjukin. Buku Alkitabnya langsung, jangan yang tulisan-tulisan buku lain itu saya nggak percaya. Kalau kamu ambil Alkitabnya langsung. Ulangan 14 ayat 21. Makanya Til, ambil Ada kitab dengar? kamu buka, kamu baca, Kamu biar cari di kamu tahu. Google atau kamu ambil di buku lain itu saya nggak percaya. Kalau kamu ambil Iya, makanya Iya, ambil kitab makanya kamu. bukan Kan tadi Alkitabnya disuruh. bukan baru saya sendiri. percaya. Kan kalau kita yang buka nanti enggak percaya, mending kamu sendiri yang buka. Ya, Ini, Bang ini, Raka. baca ya. Ini kelihatan tulisannya. Langsung Bentar. bacain Bentar, aja. teman-teman diam dulu, teman-teman biar dibaca dia. Ini tulisannya. Ya kan? Yang lain mute, yang lain mute, yang lain mute. Itu tuh ngadi-ngadi itu anjing. Jangan terlalu goblok, makanya jangan terlalu bacot. Ya, Itu aku ngadi-ngadi. bacain ya, Til. Aku bacain ya. Kalau Dengerin di situ ya. aku nggak percaya bang. Kalau di situ aku nggak percaya bang. Kamu itu sudah tulis ngadi-ngadi di situ, sudah ketik ngadi-ngadi di situ. Sudah Loh, cari- enggak, ulangan pasal 14 ayat 21. Teman-teman Iya, Kristen kamu yang cari. lain boleh buka pembuktian. Til, Coba yang itu Kristen kan bukan kamu aja, yang lain kan juga Kristen yang di bawah. Kamu bilang kamu mau buktikan, kamu ambil Alkitab.
Kamu ambil Ini Alkitab. apa namanya? Ini tulisannya ini kelihatan. Ini Til. Kayaknya ada Langsung keluhan di ini, Google Bang. Alkitab. Bentar. Jangan dicari di Google begitu. Kalau cari di Google kayak gitu, banyak Bentar. yang bohong, banyak yang suka ngeledekin Kayaknya orang. dia ada keluhan ini, Bang Raka. Iya makanya Til, aku minta kamu aja yang buka, kamu yang bacain, kan adil kan? Jangan aku kayak gini kan akhirnya kamu nuduh aku sekarang. Iya, nuduh kamu lah. Kamu banyak bacanya dari tadi. Lu kan aku minta kamu aja yang buka biar adil, kamu yang buka, kamu yang baca. Jangan begitu. Sekarang aku nunjukkan kamu bilang aku ini udah Bang Raka. bohong. Bang Raka. Udah Bang Raka. Ini kelihatannya pasien Bang Raka. Jangan. Ini sakit ini. Ini orang sakit Bang Raka. Kasihan Bang Raka. Jangan. Sakit dia sakit. Keluhannya apa, Til? Coba disebutin aja Kamu keluhannya. datang ke Ale. Nanti Ale resepin. Baru kamu jalan Serius ke Til. orang. Kamu nggak punya bukti. Coba keluhannya apa, Til? Udah login yuk. Login aja yuk. Yuk login yuk. Asyhadu, yuk login yuk. Dengar. Tuh Bang Salam akal sehat naik tuh Ustadz apa? Ayo. Kalau kalian login yuk. Kalau kalian mau Bentar. cerita tentang orang, Bentar kalian ya. harus punya bukti yang Turunin dulu kuat. ya, teman. Kalian harus punya bukti Alkitab. Bang Raka. Brewok anjing, kau jangan terlalu ketawa Coba bacot. Til disebutin coba apa keluhannya gitu. Pak, Apa pernah jatuh dari gendongan atau gimana? Hadapi Pak D. Harus dijinakkan ini. Bentar, biar dijinakkan Pak D. Yang lain diam dulu. Silakan Pak D. Kayaknya jatuh dari gendongan waktu kecil ya, Til. Enggak, itu lahirnya sungsang Om. Riwayatnya Tunjukin kejang bukunya, Pak demam De. dia. Jadi waktu kecil panas kan, kejang-kejang kan waktu kecil. Justru Silakan Pak Ustadz, Pak Sugi. Jangan dipegang Pak De, haram katanya Pak De. Kasih lihat sampulnya Pak De biar dia percaya. Kasih lihat sampulnya biar dia percaya. mana sampulnya? Sampul Sampul mana? depan. Mana? Hilang lagi kan Pak De. Aduh, Pak De juga ngadi-ngadi nih kayaknya. Makanya Til, supaya kita ini tidak kamu tuduh mengadi-ngadi, kamu ambil Alkitab deh gimana? Kamu yang buka, kamu yang dengerin, kamu yang baca. Adil nggak? Bang Raka dengar. Kamu ini sebagai orang tua, kamu lebih mengerti dari saya. Setidaknya kamu harus punya bukti yang kuat. Kalau kamu mau siapa bilang Bang Raka orang tua? Iya, Bang Raka ini sudah tua bangka, tinggal tunggu kubur saja. Jadi ngomongnya nggak terlalu sama kita yang mati. Ada keluhannya kayaknya. Mau dibacain Alkitabnya Pak De. Kalau aku yang menunjukkan bukti, kamu kan bilang, kamu suruh baca. Raka, diam dulu Pak De biar bacain. Raka diam anjing. Raka biar Pak De baca. Ada ya Pak De, monggo silakan. Monggo silakan. Pak De, halo. Sambungannya kayaknya Pak Terus De. anjing, kamu tua bangka, kamu jujur, kenapa kamu pegang itu anjing? Goblok. Goblok banget anjing kau. Tua bangka kau. Injak kau babi. Ini loh, Til, ya toh, Itil. Kamu ambil dulu Alkitabmu, biar kamu yang baca, aku yang dengar. Gimana? Coba Adil ya? tunjukkan Pak De, kameranya. Jangan, nanti kamu fitnah lagi. Teman-teman diam lagi dibaca sama Pak De. Coba, tunjukkan, Bang Raka. Salam akal sehat. Kamu sudah tua tapi masih sehat ya. Puji Tuhan. Bentar Til. Mana? Bentar Til. Dengar babi. Ada suara aman. Tolong teman-teman diam dulu. Teman-teman di mute dulu biar Pak De bacain. Biar Pak Mana tunjukkan kameranya ke bawah Alkitab. Jangan kamu baca ngadi-ngadi anjing. Iya, diam dulu. Pak D ini belum nyambung nggak ini? Halo Pak De Sugi. Ya. Mana. Masuk goblok. Masuk anjing. Tuh, nggak nyambung koneksinya ini. Itu ngadi-ngadi itu. Itu dia baca nggak tunjukkan kamera kayak Di-report itu. Di-report. sebut uang begitu. Masa orang Alkitab kok
disuruh kasih bangke ke orang-orang, nggak ada itu ajaran kalian mungkin. Oh, Kalau ajaran makanya kalian kalau hari Minggu jangan jepit di Kalau ketek. dia baca kitabnya sendiri pasti dia bengong nanti. Biarin aja, biarin. Ini nih yang sering jepit di ketek Monggo kalau Pak hari Desuki, Minggu ini. monggo Pak Desuki, silakan. Pak De, Yang lain tolong Pak diam. Desuki. Yang lain tolong diam. Monggo Pak De, silakan. Suka ngeladekin orang ngadi-ngadi. Babi memang Muhammad. Itu orang Jawa semua, babi anjing. Pak De. Kalian tidak Langsung aja Pak De. tidak terbalikan. Langsung bacain tuh Pak De, Pak De. Udah nggak usah denger gonggongan. Yang kami orang Kristen. Yuk lanjut Pak De. Saya juga jijik. Bisa Pak De, buka di multiple itu. Pak De. Mana kameranya? Kameranya tunjukkan ke bawah ayatnya itu. Kameranya ini ngadi-ngadi anjing. Sudah kami kasih mati kameranya lagi. Takut goblok. Ini pendetanya ajar dia maki-maki ini begini sudah. Itu ajar. Santai permintaannya. Kalian suka ngeledekin orang yang goblok, bangkit. Iya. Ya, kalian punya juga lebih parah. Ajarannya memang kayak begini. Maki-maki orang. Jangan heran penonton. Coba Pak De, kamu tunjukkan ke ayatnya. Jangan kasih mati kamera anjing, bodoh. Sudah tua, tinggal tunggu yang kubur saja kamu bacot. Coba di mute dulu ini coba di mute dulu ini. Coba yang di bawah kalau yang punya tulang kalau lempar tulang nih ya, diam dulu yang di ajarannya memang kayak gitu Pak De. Coba yang punya tulang kasih sitil tuh. Mana? Kameranya yang jelas. Itu mungkin Quran, itu bukan ayat kami, itu nggak ada ayat kami yang kayak gitu. Itu ngadi-ngadi Coba kalian. di mute, coba di mute dulu, di mute Mana dulu. nggak ada Kalau labelnya? Alkitab kok nggak ada labelnya, anjing bodoh. Tuh Pak De udah tuh Pak De tuh. Labelnya mana? Mana labelnya? Kulitnya mana? Kulitnya mana? Kamu bilang Alkitab beneran mana kulitnya? Jangan robek-robek begitu, babi. Nah itu kan Tuhannya ajar dia maki-maki orang gitu. Aku punya kakak dulu pernah dapat Alkitab yang kayak gitu, yang ngadi-ngadi begitu. Jadi kalian nggak usah bacot, bodoh. Padahal ajarannya Quran kamu ngadi-ngadi. Tuh ada tuh. Padahal di situ itu ada tuh. Lu jangan ngegonggong dulu gua lempar tulang baru tahu lu ya. Yang jelas. Kalau di Google itu palingan kalian ketik juga ngadi-ngadi bodoh. Ngadi-ngadi. Justru kamu itu Pak De sampah. Pak De. Mabok tua tuh iya. Oh jangan-jangan dia matanya bermasalah. Nah tuh. Fotonya. Enggak itu sebenarnya itu Pak De orang tuanya sudah tahu, cuman belum ada biaya masukin dia. Pak De mau nanya dikit boleh nggak? Pak De boleh nanya dikit nggak? Dikit aja. Pak De kan sekarang ini lagi membahas tentang kristologi atau kekristenan lah ya, benar kan? Mau nanya nih, yang namanya Yesus itu lahir secara alami gimana atau apa secara alaminya perempuan khalayak umum atau seperti apa kayak gitu tiba-tiba lahir aja kayak gitu? Itu pertanyaan yang satu. Dijawab. Naikin keluar Bang Maujud itu, okay. Bang Raka. Pertanyaan kedua,
Oke. Oke. Nah, oke siap. Mau nanya nih, di sono no, di kitab sono ditulisin nggak nama bidannya siapa? Kan maaf gitu, buat yang lahirin nggak mustahil, bisa aja gitu lahir sendiri gitu. Cuman kebanyakan dari zaman dulu ya, walaupun era modernisasi belum apa seperti sekarang, itu yang namanya lahiran pasti dibantu kan? Kayak gitu. Makanya mau nanya. Makanya mau nanya kayak gitu. Nama bidannya siapa? Sampai sekarang, sampai detik ini belum tahu kayak gitu. Kalau tahu nanti kasih tahu aku ya Pak De ya. Oke, thank you Pak De. Ya emang diajarin kayak gitu. Ular beludak lah, apalah, dikata-katain orang anjing lah. Emang ajarannya kan. Dimaklum. Kita maklumi saja. Kalau saya bilang tadi dia penyembah bangkai karena memang ada ayatnya. Di dalam Lukas 24 ayat 3 itu, mayat Tuhan hilang. Billy itu Advent memang nggak makan babi. Ulangan 14:21 tentang Musa membelah lautan, ngawur. Billy makannya rumput sejenis itu dong, sejenis yang digembala dong. Apalagi Manik Marinika ajaran kadang-kadang katanya. Kan lagi. Ya kabur dia. Balada. Nih coba typingannya yang benar biar gua bacain. Kasihan Pak De lagi makan tuh, Bang Brewok lagi wirid tuh. Ya lah, sakit perut gua ketawa. Jadi makanya. Dia belum tahu apa kalau di Islam nih babi boleh makan. Kata siapa? Billy. Dalam akal sehat ini adalah ditanyain sama anak-anak ateis. Kamu coba buktikan mana Tuhanmu, dia bilang itu buktinya orang bisa mimpi togel dapat 4 angka. Pada Billy, DM-in ya yang keluar besok berapa HK ya. Oke. Ya memang kan Kristen keduanya bisa ya. Ada ini. Ustaz, Lukas 24 ayat 3 isinya apa? Ini siapa yang nanya nih? Moncai Siahaan. Ustad ya di sininya ya. Ustad. Lukas 24 ayat 3 isinya apa? Gue heran. Apa nih Kak? Nanya sama Ustadz, lalu lu sendiri. Kan Bible lu. Ngadi-ngadi. Iya makanya kan. Aduh, terima kasih ya guys, hiburan kalian begitu menyenangkan di sore hari ini walaupun hujan, bisa mengocok perut kayak gitu kan, lumayan lah. Nambah-nambah imun. Billy. Kok bisa jadi orang kayak gitu dipercaya? Udah gak percaya lagi sama pendetanya, nanya ke Ustadz. Bukan gue yang ngomong ya, ini gue perjelas ya, ini Aris boy ya, tuh si Aris mau tandain si Aris tuh ya.
Barusan ketemu saya ngamuk-ngamuk dia. Oh, ngamuk-ngamuk gak tuh? Karena saya tahu isinya. Lah lu tahu isinya kenapa nanya kayak gitu? Kan geblek. Lu sama aja kayak gini. Woi, gue kenyang kayak gitu. Tahu nggak? Gue kenyang. Aduh. Yang tadi dibahas itu ulangan 14, bukan ulangan 24. Salah dengar lu.